apa hmm, jawab itu. Terserah aja. Oke. Jadi pengakuan malaikat bahwa Yesus adalah Tuhan tertulis di dalam Lukas 2 ayat 10 dan 11. Coba dibaca. Kalau ada situ Alkitab, baca. Kalau nggak ada, biar saya baca. Ya, dibaca, nggak ada. Lukas berapa tadi? Lukas 2 ayat 10 dan 11. Lukas berapa tadi? Lukas 2 ayat 10 dan 11. Lukas berapa tadi? Lukas 2 ayat 10 dan 11. Kakia noise, mohon di mute dulu Kakia. Kakia, ya lanjut. Oke, saya baca. Ya, silakan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Ayat 11-nya, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Jadi malaikat itu juga sudah mengatakan bahwa akan lahir Tuhan juru selamat gitu. Kristus. Kenapa di Alkitab? Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abangku Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Lanjut. Saya menit. Terus kenapa di Bible tahun 1954 di situ masih mengatakan nama Tuhan atau Rabi atau junjungan? Kenapa tiba-tiba Bible tahun 2023 di situ berganti jadi Tuhan? Oh, itu perkembangan bahasa. Karena bangsa Indonesia, dengar dulu, bangsa Indonesia dulu minim tentang bahasa. Oke, berarti datanglah bahasa-bahasa gitu ya? dari luar untuk ditambahkan menjadi kamus bahasa Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Jadi bahasa yang disempurnakan. Ayat 10 dan ayat 11 tadi tidak ada nyambungnya. Karena di situ kata Kenapa malaikat nggak ada nyambung? Ya baca dulu ayat 10 tidak ada aja. merujuk. Baik. Kan di situ pertanyaannya, Yesus Tuhan atau bukan? Kamu mengenali tadi kata-kata malaikat, tidak ada menyinggung kata Yesus di situ. Itu satu. Kemudian yang kedua, kamu di situ telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu kenapa mau menyalahkan bahasa Indonesia? Ya, berarti kalau begitu nanti di tahun 2027 atau 2030 kalau ada perubahan penambahan bahasa, Anda rubah lagi kalau begitu. Ya, mana yang pas dengan sebutan kepada Tuhan Yesus gitu. Oh. Iya. Oke. Waduh. Yalah. Wah, saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi nih, apalagi ada Gurunda ini. Ya udah. Saya serahkan kepada Gurunda, silakan Gurunda. Abangku, silakan ditanya. Silakan. Ya, jadi yang lahir ini adalah Tuhan. Kalau orang Kristen itu konsisten, ya harus mengimani dan berkata Yesus itu Tuhan. Karena yang lahir Tuhan, kan gitu. Berarti seluruh dunia orang Kristen harus percaya, imani anak Maria ini adalah Tuhannya orang Kristen. Jadi kalau dia mengatakan manusia, maka mengingkar terhadap iman. Jadi orang Kristen harus belajar jujur terhadap keadaan. Saya mengawali dengan ayat suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Sesungguhnya yang mereka sembah itu hanyalah setan yang terkutuk, yang durhaka. Nah, sekarang kita lihat di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Adalah mereka yang tidak percaya dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak percaya kalau Yesus itu datang sebagai manusia.
itulah si penyesat dan itulah antikristus Dajjal. Bagi saya Quranmu itu dongeng. Dongeng itu Quranmu itu Juma. Jangan emosi dulu, tahan emosi dulu. Tahan emosi. Tadi Diam Anda kau. mengatakan, tadi saudara mengatakan yang lahir itu Kau Tuhan. Juma. Bangsat kau. Bangsat Tadi- kau. Santai bos, santai bro. Kenapa diturunkan? Diturunkan. Gak suka. Dinaikkan aja lagi. Kurang ajar mulutnya itu bang. Ya nggak apa-apa, biar orang dosma tahu. Beginilah. Salo anak- ko erot anu si buntulo sa Bang Zuma. Iya, iya. Assalamualaikum, salam kenal Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Sama-sama di Makassar Bang Zuma. alhamdulillah, masya Allah. Ya, jadi tadi dia membawa Lukas 2, telah lahir Tuhan. Jangan lari dari sana. Berarti orang Kristen harus mengimani, mempercayai, ya lahir itu Tuhan, yang disunat itu Tuhan, yang jalan-jalan di bait suci itu Tuhan. Iya. Tapi, Iya, tapi kan? nyatanya Guru Nda, nyatanya Guru Nda disalahkan. Katanya Tuhan. Katanya Tuhan. Ya memang dia Tuhan. Oke. Kenapa? Ini 2 Yohanes 1 mengatakan, siapakah penyesat itu? Adalah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti Anda adalah penyesat, Anda dajjal, Anda setan, Anda iblis. Mana Kau yang betul? iblis. Ya kau iblis. Loh, ini Ya, dalil di dalam- kitabmu. Dalil kitabmu mengatakan penyesat dalam bahasa Yunani itu Di dalam planos. diri Yesus ada 2 natur. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Allah itu adalah roh. Yohanes Saya 4 minta ayat dalil. 24. Saya minta dalil Yohanes Yesus. 4:24. Oke. Yohanes 4 ayat 24. Oke. Baca itu. Itu berbicara mengenai Tuhannya Yesus, bukan berbicara mengenai Yesusnya. Tuhannya Yesus. Roh Iya. Yesus itu, roh Eh, Yesus itu adalah roh Di Allah. situ dikatakan pneuma hotheos. Roh itu adalah dewa, tidak merujuk kepada Yesus. Coba. Kita diskusi itu pakai Jangan akal, di-mute pakai lah. ilmu. Pakai akal kita diskusi, Bung. Jangan pakai emosi. Kalau Anda kau pakai membawa akal 2 untuk Yohanes, menjangkau Allahmu itu tidak benar. Ya. jangan gitu. Anda Iya. jangan menyentuh di situ. Kita masih kembali kepada dalil. Kita berbicara pakai dalil, Bang. Oke ya. Sekarang Anda berkata Kalau Yesus itu, akalmu menjangkau Allahmu itu bukan Allah yang benar. kalau Tuhanmu pakai tidak masuk akal, itu Ah, bukan Tuhan. Akal-akalmu itu. Kalau bisa kamu akali Tuhanmu, itu bukan Tuhan. Oke. Ya. Sekarang saya tanya, Anda pernah baca buku Ibrani? Debat. Kenapa enggak pernah? Oke, kita baca Ada apa sama-sama di kalau situ? gitu. Saya baca ya. Ah. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Itu baru iman. Iya. Nah, sekarang sesuatu yang kita tidak lihat itu seperti Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud. Apakah mereka melihat Tuhan mereka? Tidak. Mereka tidak bisa melihat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu bukan makhluk. Makanya di Kata dalam siapa enggak bisa melihat si Musa itu di Gunung Sinai itu dilihatnya Tuhan? Oh, salah Anda. Anda baca kisah Kau para yang rasul. salah. Saya baca kisah para rasul 7 mau? Kau yang salah enggak? Saya baca Si kisah para Musa rasul 7. bertemu dengan Allah tetapi Anda punggungnya keliru besar. Anda keliru besar. Ini tak ajarin pelan-pelan. Jangan jangan emosi ajari tadi. kamu Jangan emosi. Dengarkan baik-baik. Pasang itu kuping. sesat. Belajar pakai kuping kalau diskusi. Santai aja, santai, relax. Anda dengan Bang Zuma. Bang Zuma itu diutus oleh Allah untuk meluruskan ajaran Yesus di atas muka bumi ini. Ya, santai. Allah siapa? Goblok kau. Sabar. Saya diutus oleh Allah Allah, untuk diutus meluruskan Allah mana? ajaran Yesus yang dibengkokkan kenal oleh Allah, pasukan enggak? Dajjal. Sabar. Weh, Kisah Juma, para kau kenal- Rasul 7 nomor 35. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, Kau siapa kenal yang Al- mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini yang telah diutus oleh Allah sebagai Kenal Allah. pemimpin.
sebagai pemimpin dan Juma. penyelamat oleh Kenal malaikat. Allahmu. Oleh malaikat. Kenal Allahmu. Oleh malaikat. Kau kenal Allah. Saya kenal kalipun. Di mana? Oke. Allah di dalam Al-Quran diterangkan kemudian di data surah Qaf ayat 16. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dirinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan aku lebih dekat padanya daripada urat lehernya. Tuh, Tuhanku. Tuhanku lebih dekat kepada aku daripada aku kepada urat leherku, gitu. Paham ya? Ya, gimana? Lehermu Tuhanmu. Tuhan itu meliputi segala sesuatu. Ayub 27 nomor 3, selama napasku masih ada padaku dan roh Elohim masih dalam lubang hidungku. Tuh. Ruah Elohim yang kalian sembah itu ada di lubang hidungnya Ayub. Makanya kalau berdiskusi agama, kalau belum siap mental, jangan diskusi agama karena Anda apalagi berhadapan dengan apologet Islam. Jangan kerasukan lah, diskusi yang baik. Di mana? Diskusi yang baik, diskusi yang baik. Terangkan di jannah apa di mana Allahmu? Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Tuhan yang betul itu tidak menempati ruang dan waktu. Kan? Masa? Muhammad, lu pakai etika lah kalau kasih tahu. Kalau yang kamu nggak ada sekolah itu, kalau yang sat itu Tuhanmu malah. Bang. Tuhanmu itu yang sat. Kalau Tuhan kami itu hakikat, ya, esensi. Itu Tuhan. Hakikat Tuhan itu tak sama seperti makhluk. Kalau Tuhan Anda zat daging, zat padat, tulangnya itu zat padat, kentut, zat gas, dia pipis, zat cair. Jadi jangan kau diskusi itu jangan kayak orang kesurupan gitu loh. Jangan kayak orang kesurupan. Ya, jadi teman-teman memang wajib dia emosi. Pantas dia emosi dan wajar dia emosi. Kenapa? Tadi saya dengarkan pertama kali saya monitor, dia katakan Tuhan yang lahir itu Tuhan. Dia tidak boleh ingkar terhadap itu. Kalau dia ingkar berarti dia pendusta, dia pembohong, dia munafik. Sedangkan di dalam kitabnya sendiri 2 Yohanes 1 nomor 7 dikatakan, sebab banyak pembohong, penyesat, penipu, planos, penyekat, kemudian yang muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah si penyesat. Itulah antikristus. Tadi katanya Tuhan. Ya harusnya Tuhan dong. Yang datang, Yesus ini datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Menurut dalil Lukas 2:11, yang datang ini Tuhan atau manusia? Tuhan. Menurut 2 Yohanes 1 nomor 7, siapa yang tidak menerima Yesus datang sebagai manusia, dia adalah penyesat. Loh, yang mana yang betul? Ini kode alam ini, kode alam. Makanya Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wa makarallah. Itu. Jadi mereka membuat makar. Rizky, noise. Mereka membuat makar, mereka membuat tipu daya, mereka kemudian termakan oleh tipu daya mereka sendiri. Mereka yang mengatakan yang datang adalah Tuhan. Habis itu mereka sendiri yang menulis di tulisan di Bible-nya sendiri, siapa yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia, maka dia adalah antikristus. Nah, kena apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ada yang membuat kemudian tipu daya, tapi tipu daya itu kemudian berbalik arah kepada dirinya. Nah, inilah yang terjadi sekarang. Makanya kerasukan tadi teman kita. Silakan. Masya Allah. Syukron Gurunda. Iya, Rizky selamat pagi. Sama-sama deh.
Rizky, selamat pagi. Peta, nice banget. Ya, kita dari suara kita turunkan. Cepot, selamat siang, Cepot. Selamat siang abang-abangku. Iya, sebelumnya ibadah ke masjid atau ke gereja? Insya Allah ke masjid abang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. abangku Bang Juma, Tuhan umat Islam itu kan tidak di bumi, tidak di langit, tidak dimanapun gitu kan. Berarti Tuhan umat Islam itu kan tidak ada ya Bang Juma. Ngapain naikin dia lagi nih? Astagfirullahaladzim. Katanya di nadi dia itu Tuhannya. Oke. Gini deh, lu boleh diskusi, tapi kalau lu nggak santun atau lu memaki-maki, aku kick kau, aku blokir kau. Betul, betul. Apalagi sampai ke menghujat ini ya. Silakan kalau kamu mau bertanya diskusi. Dia yang menghujat. Jangan saya tidak pernah menghujat. Loh, dia tuh pakai dalil loh Bang Juma, ada dalilnya. Iya, saya tahu. Katanya udah, jangan framing. Allahnya katanya di dekat nadinya. Sebenarnya di mana? Allahnya di mana? Pantas Kamu nggak sedang paham berokan. ilmunya. Ilmu kau nggak ada, dangkal kau tuh. Mau lagi saya jelasin boleh? Kamu bisa diam? Kamu otakmu itu yang sok-sokan. Bisa nggak saya menjelaskan? Ini iman saya loh. Lagi dia ngesin lain lagi Bang. Memang Ini moderator nih kan. Silakan. Gurunda, kalau Iya, tidak iya, salah Kang. ada ayat juga yang mengatakan itu bahwa telah lahir Yesaya 96 ya kalau tidak salah ya. 9 nomor 6. Iya kalau tidak salah ya. Iya. Dia katakan di situ kan kata telah lahir, sementara itu kan kitab di perjanjian lama itu kan artinya kan nubuat itu kan. Tapi di situ dikatakan telah. Iya, itu untuk Raja Hezekia. Iya Raja Yeskiel kan. Nah, tapi itu kan dilarikan ke Yesus kan itu Gurunda? Nggak nyambung. Itu kalau mau dipaksakan dia lebih pasnya Ya ke Nabi dipaksakan Muhammad. lari ke situ kan. Iya. Oke. Mereka ini. Ya, silakan. Mungkin Gurunda tadi dengar kan waktu saya angkat itu mengatakan bahwa Bible 1954 itu masih mengatakan di situ rabi, Tuan. junjungan Tuhan dan Junjungan. sebagainya, malah disalahkan sekarang masalah bahasa. Sadis lagi, Gurunda datang mengatakan ya harus konsisten dong, Tuhan itu yang lahir. Jadi kalau kamu ditanya, orang ini ditanya, saudara, ya paman, Yesus datang ke bumi ini menurut Lukas 2 nomor 11 datang sebagai apa? Sebagai Tuhan. Jadi kamu mengimani Yesus itu datang sebagai apa? Sebagai Tuhan. Dikasih dalil nih, belum dikasih dalil. Jadi Tuhan yang datang. Iya dong. Suka-suka Tuhan. Tuhan itu maha kuasa. Itu kata mereka. Habis itu kita kasih. Oke, coba kau baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat, pembohong, antikristus, planos alias setan, iblis adalah dia yang datang ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia. Sekarang ditanya ulang. Menurutmu Yesus itu datang sebagai manusia atau datang sebagai Tuhan? Dua-duanya dia dua natur. Itulah manusia yang sudah tersiksa oleh Allah. Allah mengatakan, kusiksa, ku beri azab di dunia. Ku beri azab mereka di dunia. Seperti itu teman-teman. Tersiksa dia. Iya. Maria, selamat siang Maria. Guru Zending, selamat siang. Ya, Maria dari Protestan atau Katolik? Saya Muslim. Oh, Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada saudara saya Guru Sending. Beliau bagus diajak diskusi, orangnya tenang. Non-Muslim Dia ya, Bang? Iya, beliau non muslim. Kalau teman saya yang ditaubat berarti beliau non muslim. Oh, Selamat pagi, saudara Guru Sending. Selamat pagi. Bro Juma sudah jadi sahkan jadi orang Batak kan? Udah manurung kan? Nanti saya dikasih dilantik nanti. Saya dikasih marga. Sebentar lagi Bang Suma ke Medan. Ada misi khusus tadi malam.
Iya, nanti jadi Sepertinya mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda, Bang Zuma, Waalaikumsalam semuanya warahmatullahi selamat wabarakatuh. pagi. ya. Gimana, Bang? Bisa bang? saya ada saran waktu itu, mungkin ke salah satu dari petinggi dari teman-teman Iya. mau melaksanakan forum kerukunan umat beragama dan mungkin juga mengundang Bro. Kira-kira bersedia nggak? Saya siap. Saya datang, Bang. Kalau saya diundang resmi, kegiatan teman-teman di Medan resmi, untuk kegiatan toleransi, saya datang. Oke, dan saya Ya. Sini bang. Maria ini bisa di mute dulu nggak? Bagus. Ya, silakan. Oke, jadi ada kami diskusi itu hampir 4 jam juga itu dengan ada salah satu dari sini. Saya juga udah konfirmasi dengan termasuk ini ya kepada teman-teman di kawasan Sumatera Utara termasuk Danau Toba. Yuk kita buka FKUB aja antara umat Kristen dan umat Islam. Kita undang aja supaya ada toleransi, ada merajut ulang kembali kira-kira begitu. Bagaimana pandangan Bang Zuma? Iya, saya suka, saya senang malah kegiatan-kegiatan kayak begitu. Supaya teman-teman ini yang terjun di dunia debat, bukan debat sih, yang terjun di dunia monolog, itu berhenti untuk menista. Jangan lagi ada penistaan. Maksudnya gini loh, ketika kita berbicara mengenai keyakinan saudara kita yang lain, kita harus pakai data, dan data itu kita harus kuasai. Dasar ilmunya, pijakan dasarnya itu harus sampai ke akar. Tidak bisa kita kemudian seenaknya mentafsirkan dalil tanpa mengkaji dalil yang lain. Harus dikuatkan dengan dalil yang lain. Supaya itu dihentikan. Maksudnya ketika kita harus nih, keadaan mengharuskan kita untuk berdiskusi, tukar pikiran tentang konsep Tuhan, tentang konsep Nabi, mari kita duduk bersama-sama. Mari kita duduk sama-sama. Kita bedah di meja akademik, apa itu Tuhan secara umum terkait dengan kemanusiaan kita sebagai ciptaan. Itu aja dulu. Habis itu kita dudukkan perkara-perkara apa aja yang harus kita putuskan. Dari aspek Kristen menyatakan ini, aspek Islamnya menyatakan ini. Bagaimana membedah dua perspektif ini yang berbeda? Tapi dengan cara la ikraha fiddin. Tuhanmu Tuhanmu, Tuhanku Tuhanku. Artinya diskusi ini dibangun hanya untuk sebagai kosakata atau pendalaman materi aja, pendalaman ilmu, bukan dipakai sebagai senjata untuk menyerang. Terkecuali kalau di Islam jelas nih, illal ladzina zalamu minhum, kecuali mereka yang menyerang akidah umat Islam. Nah begitu juga di Kristen, kalau ada yang Islam yang tanpa ada yang ngorek, tiba-tiba saja monolog menghantam Kristen, oh kami umat Islam ini yang berdiri paling depan. Teman-teman Kristen juga harus bangkit untuk menghilangkan itu. Jangan, tidak boleh. Terkecuali memang diskusi dibangun untuk berdebat, berdialog. Ada komal yang menyiapkan itu. Oh ini untuk diskusi agama. Ada pertanyaan tentang Allah, ada pertanyaan tentang Yesus. Saudara Kristen harus bangun, keluar, beritakan Injil. Tapi beritakan Injil itu dengan apa? Pendalaman materi terhadap Bible. Karena kita ini orang dewasa, kita ini orang berilmu. Artinya ketika Anda tampil di publik memberikan suatu narasi tentang agama Anda, pasti akan muncul berbagai macam pertanyaan. Dan Anda harus siap untuk menjawab itu. Nah itu yang kita harapkan. Jadi dengan adanya pertemuan misalnya lintas agama, toleransi, bagaimana menyatukan sikap terhadap keadaan perbedaan agama, ya kita putuskan di situ. Ini sub-sub materinya, bagaimana kisi-kisinya, penyelesaiannya, kesimpulannya seperti apa. Buat nota kesepahaman di situ, kesepahaman kita. Selesai kan? Siapa yang menjadi pemimpinnya, siapa yang dari Islam, siapa dari Kristen. Jadikan itu adalah sebagai perjanjian. Perjanjian apalah namanya, semacam perjanjian Hudaibiyah.
perjanjian apa yang ada di Kristen itu. Ya itulah yang kita buat. Seperti itu adanya. Supaya jangan berkepanjangan seperti ini. Di sana monolog, di sini monolog. Akhirnya orang-orang munafik di antara dua agama ini tampil untuk mencari panggung. Ada yang jadi korban. Begitu saudara guru sending. Karena mau tidak mau kita akan selalu beriringan. Karena kita ini saudara. Kita hirup udara, oksigen, tumbuhan yang berasal dari tanah yang sama. Dari udara yang sama. Udara yang keluar, yang dihirup oleh saudara-saudara Kristen di gereja. Terhembus keluar sampai di masjid. Dihirup lagi oleh saudara-saudara kita yang ada di masjid. Saudaranya kita ini. Oleh karena itu, bagaimana cara untuk menyatukan sikap, menyikapi ini? Nah itu yang harus kita cari. Bukan lapor sana, lapor sini, lapor sana, lapor sini. Bukan kayak gitu solusinya. Kami umat Islam itu rindu dari orang Kristen yang bisa tampil untuk menggaungkan itu. Rindu kami. Makanya kemarin ketika ada yang menginjak Bible, yang paling terluka, yang nampak di depan yang paling terluka itu adalah saya. Karena saya paham di situ masih ada nama Tuhan saya. Diinjak, dipijak, dan yang menginjaknya itu adalah umat Islam itu sendiri. Sakit tadi saya. Satu-satunya kemudian orang yang memberikan surat teguran keras, yaitu Bang Zuma, di bawah Apologet Islam Indonesia. Hari ini yang tampil sebagai orang yang menyuarakan toleransi, bla 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 bla. Kemana mereka pada saat itu? Baru lahir hari ini rupanya. Padahal itu dia lakukan berbulan-bulan. Memakai pakaian Yesus. Saya naik di Komal tegur, jangan, ini nggak baik. Apalagi kamu melakukan dengan cara-cara seperti itu di negara yang kita cintai, jangan. Tapi saya yang disalahin. Berhenti dia pada saat itu, tiba-tiba muncul. Karena mungkin sudah banyak pembisik dari belakang. Tiba-tiba muncul injak Bible. Nah sekarang dia terlapor. Kesempatan dia bersaksi sesuai dengan kebohongan dia bahwa dia injak Bible karena diperintahkan Bang Zuma. Saatnya lah dia bersaksi. Buktikan itu kalau saya yang suruh. Sederhana bukan? Sekarang dia sudah ada di Polda Sumut, komunikasi dengan Intel, komunikasi dengan Kanit, komunikasi pokoknya dengan aparat keamanan. Sampaikan, aku disuruh sama Bang Zuma pijak Bible, dah selesai. Kalau itu terbukti benar, akurat, ya saya yang harus bertanggung jawab, bukan dia. Tapi kalau tidak, berarti kena pasal berlapis. Nah ini dia bahayanya. Oleh karena itulah, tapi bukan itu sebagai ending yang kita cari. Bukan itu yang memuaskan kita. Yang memuaskan kita adalah para debater Islam, para debater Kristen duduk bersama, kemudian membentuk wadah seperti apa diskusi ini harus kita bangun. Itu bagus. Sama seperti yang kami lakukan dulu, debater Kristen, debater Islam sepakat di Zoom waktu itu. Tapi teman-teman, khususnya yang Kristen, lebih dulu kemudian masuk ke TikTok. Saya TikTok sudah jalan 2 tahun. Orang-orang paksa saya, ayo ke TikTok, ayo ke TikTok. Enggak, saya nggak mau, saya di Zoom. Tapi karena di Zoom sudah ada lagi teman Kristen, semuanya lari ke TikTok, saya makanya masuk ke TikTok juga. Gitu, saudara guru sending. Jadi kalau memang ada wacana untuk melakukan itu, silakan aja. Saya percayakan kepada teman-teman yang ada di Sumut. Oke. Saya hanya mau bilang begini, Bro Bang Zuma. Tahun 1928 Sumpah Pemuda itu kita sudah sepakat dan selesai bahwa memandang antara agama, suku dan ras itu sebagai bagian dari Indonesia. Makanya 1928 itu selesai. Makanya pemerintah bagi saya ini sekarang terlalu bajingan, tidak pernah mengingat akan Sumpah Pemuda itu. Dan yang kemudian abstraksi dari pemerintah itu, pertama, ini saya Kristen ya, LAI itu memang terlalu bajingan bagi saya, atau kurang pengetahuan atau kurang ilmu pengetahuan sehingga harus mendestruktif ilmu pengetahuan secara bersamaan. Yaitu contoh,
ini untuk teman-teman Kristen ya. Saya Kristen, saya Kristen Protestan HKBP. Ketika mendirikan satu nama antara Tuhan Allah, antara generic name dan generic name secara bersamaan, itu memang hal yang sangat keliru. Dan ketika kita dikoreksi, itu harus menjadi perubahan dan menjadi inklusif karena ini terjemahan. Kita harus akui itu. Bagaimana mungkin antara Tuhan dan Allah itu berdiri secara bersamaan? Nah, ini bukan dogma, ini masalah pengetahuan atau kedisiplinan dalam berpengetahuan juga harus tunduk terhadap peraturan itu sendiri. Nah, itu tadi yang mau saya suarakan. Yuk duduk bersama. Toh juga ini masalah terjemahan. Antara Tuhan dan Allah itu memang sudah jelas dalam problema itu. Jadi makanya saya berharap nanti dari tim Islam segera membuat utusan siapa kira-kira yang berkompeten, dan dari Kristen nanti saya coba cari atau jembatani siapa kira-kira nanti ahli di dalam contoh dalam linguistik atau mungkin dalam penulisan tata bahasa. Mungkin nanti sudah ada 3 orang, mungkin dari Islam nanti saya cari dan nanti saya coba jembatani nanti bersama teman-teman di dalam kami itu ada forum namanya Aliansi Pemuda Batak, dan di situ semua tergabung Islam, Kristen, segala macam ramai, dan kita mau coba wadahi itu. Yuk kita diskusi secara sehat. Dan memang LAI itu agak keliru itu. Dan saya sebagai Kristen mengakui itu. Kira-kira silakan. Iya. Jadi kalau hal ini bisa terwujud, kalau dari kami kita sudah ada guru, prof yang memang membidangi itu. Terkait dengan Ibrani, Yunani, dan juga beliau ini adalah ahli di bidang ilmu filologi. Jadi kita tidak ragukan. Nah, kalau dari kami pihak Islam itu sudah ada ahli yang kami siapkan untuk berbicara agar kita ini bisa mengurai benang kusut ini dengan baik. Kalau dari segi Kristen kita juga ada teman, dan alhamdulillah 5-6 hari yang lalu tim kita sudah mendatangi beliau pendeta ini, dan memang dia katakan itu kekeliruan yang disengaja, dan dia siap dipanggil untuk sebagai saksi ahli terkait dengan kata Allah yang digunakan oleh siapa? Oleh Lembaga Bible Indonesia. Saya rasa ini bisa terlaksana kalau memang teman-teman mau untuk melaksanakan itu. Kami dari Islam pasti mendukung. Apalagi ada aliansi dari teman-teman Batak, di situ ada Islam, ada ini, karena memang Batak ini terpecah menjadi 2. Ada yang Islam, ada yang Kristen, dan mereka saling menyayangi satu sama lain. Kami juga punya keluarga Batak, dan juga ada Kristen, ada yang Muslim. Sehingga sangat baik hal ini, harus kita capai hal ini untuk kita dudukkan perkara ini yang selama ini diperdebatkan, supaya warna kita itu berbeda. Ya, bukankah keberagaman itu adalah sebuah keindahan, seperti pelangi yang nampak di langit, itu satu yang indah karena warna. Jangan mau menyatukan warna karena kita beda akidah, beda sembahan. Nah, itulah yang membuat kemudian debat ini terjadi. Kalau tidak ada persamaan-persamaan yang dibangun kemudian dari lembaga Bible terhadap Al-Quran, maka saya rasa sama seperti Islam dengan Hindu, dengan Buddha. Tak ada diskusi. Tentang apa yang mau didiskusikan? Oh, sembahan kita beda. Nah, yang menjadi biang permasalahan itu adalah ketika Tuhan kami itu diambil, lalu kemudian dimasukkan ke dalam Bible, didudukkan pada tempat yang tidak semestinya. Padahal saudara-saudara Kristen, kalangan terpelajar dari mereka, itu paham betul. Tuhannya umat Islam itu namanya Allah. Dan Tuhannya umat Islam itu tidak serupa dengan makhluk, tidak beranak, tidak diperanakkan. Harusnya didudukkan itu. Nah, sedangkan di dalam Bible, Yesus disebut sebagai anak Allah,
Sementara satu-satunya sumber di negara kita ini kata huruf A, L, L, A, H itu berasal dari kata Allah. Tak ada sumber yang lain. Makanya teman-teman Kristen ketika diskusi tentang nama Allah dan mereka mengklaim apa yang dia katakan. Kristen Arab lebih dulu gunakan. Padahal bukan rujukannya pada saat penterjemahan Bible. Bukan rujukannya Arab. Rujukannya bahasa Indonesia. Nah itu yang harus didudukkan. Sehingga ketika Bible diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka cakupannya harus bahasa Indonesia. Karena ketika kita ke KBBI, kata ALLAH itu jelas menerangkan adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Bukan gelar Tuhan, tapi nama Tuhan. Kalaupun itu gelar dalam bahasa Arab. Sedangkan Bible diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi tetap saja tidak nyambung. Justru memperlihatkan kemudian amanat agungnya terlalu kelihatan. Untuk dipaksa-paksakan untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi Kristen. Terlalu dipaksakan gitu loh. Ya, saya kira begitu. Saya nyambut baik apa yang menjadi niatan saudara guru sending ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin abangku Iya. Bang Zuma. Siap. Izin host. Ya, ini kan guru Zending kan belum apa nih? Belum buka mulut ya kan, Zending. Si Zending ini juga kemarin ini ada salah dikit apa ya ke saudari kita Nadia Situmorang ya. Ngeri kali fitnahannya nih. Tapi ya sudahlah. Saya kalau buka di sini malas saya. Hati-hati juga lah mulutmu, guru Zending. Kau jangan buat apa, jadi provokator kau. Gak suka saya. Host, saya ganti perangkat dulu karena perangkat yang saya pakai ini ada yang nanti yang mau saya tunjukkan, boleh nggak Bang Zuma? Boleh. Boleh silakan. Ya, saya turun, saya ganti dulu pakai perangkat satu, tetap akun ini karena di HP yang saya pakai live ini itu tuh yang ada apanya. Videonya. Saya mau reaksi dulu video dari si Bodat. Saya izin turun dulu sebentar ya, host ya. Oke, Kak Nora. Oke, Rudi, selamat siang Rudi. Oke, sebelum ke Bang Rudi, saya coba klarifikasi dulu. Sepertinya di video itu saya sebutkan, anak Batak tidak pernah, hati-hati terhadap anak Batak, tidak pernah menjadi perwakilan dari Batak untuk berpolemik tentang kekristenan. Dan untuk Nadia Situmorang, kalau membuka live atau komal jangan pernah membuka tentang yang namanya tentang keagamaan dalam konteks wilayah kita sebagai Danau Toba, seperti itu. Kalau salah tafsir orang yang menafsir, saya minta maaf. Terima kasih. Iya. Ya, sejauh ini saya dengarkan dari saudara yang barusan, artinya cakupan muatan pernyataan itu ya untuk menghindari diskusi agama. Ya, tujuannya bagus. Nah, tapi itu tadi seibarat kata kita melarang orang mandi air, jangan mandi air. Tapi ada mesin yang senantiasa kerannya tidak pernah berhenti nyiram. Kita menyuarakan jangan mandi air, jangan sampai basah. Tapi ada mesin yang sifatnya nyiram terus air. Nah, mesin ini yang harus dimatikan. Nah, ini yang saya maksud ini adalah lembaga Bible Indonesia yang harus dihentikan. Betapa indahnya nanti ketika terbit Bible baru, tiba-tiba pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Theos. Firman itu adalah Theos, ya kan? Atau dewa, atau Yahweh, atau Elohim. Lalu dikatakan Theos itu telah menjadi daging. Apa yang mau diributkan? Yahweh jadi daging, apa yang mau diributkan? Tak ada lagi. Ya kan? Efesus 2 nomor 6. Allah tidak mempertahankan kealahannya, melainkan mengosongkan diri, lalu mengambil rupa manusia, menjadi seperti manusia, mati digantung di atas salib. Kalau sudah berubah,
adalah Yahweh adalah Yahweh mengosongkan diri, tidak mempertahankan ke-Yahweannya, lalu mengambil rupa manusia, mati, dibunuh oleh manusia. Nggak ada masalah. Malah kami dukung itu. Tapi ketika kemudian Tuhan kami dikatakan mengosongkan diri, meskipun tidak merujuk kepada Tuhan kami nih, tapi disebut namanya. Sedangkan tidak ada data yang membenarkan itu disebut di situ. Harusnya dewa atau Tuhan atau sembahan atau Yahweh dan seterusnya. 1 Korintus 1:25 lagi. Sebab kebodohan Allah. Sebab kebodohan Allah. Harusnya sebab kebodohan Theos atau Yahweh. Janganlah pakai Tuhan saudara kita umat muslim. Karena itu menyakiti hati. Karena pada dasarnya rasa agama, cipta yang ada di dalamnya, karsa yang ada di dalamnya, berbeda dengan nuansa Islam. Jadi istilah Islam yang dipakai ke dalamnya akan menjadi bulan-bulanan di situ. Menyakitkan hati umat Islam. Terjemahan kami pun di Indonesia ini, kalau kami ingin melakukan prinsip seperti itu, semua kata Nabi Isa yang harusnya orang Kristen juga masuk ke Indonesia, pertama kali bahasa Melayu menggunakan bukan Yesus tapi Isa Al-Masih. Harusnya dengan pijakan itu terjemahan Al-Quran kita pakai nama Yesus. Lalu Yesus berkata, "Inni Abdullah ataniyal kitab." Yesus berkata, "Aku ini adalah hamba Allah." Andai umat Islam itu tidak rahmatan lil alamin, bisa. Kenapa tidak? Wong kami mayoritas, bisa semena-mena kami, bisa. Bisa. Kalau dalam prinsip kemanusiaan dan kejahatan, bisa kami berbuat seperti itu. Tapi menurut Islam itu adalah sebuah kejahatan. Itu pencemaran agama namanya. Tapi hal ini justru terbalik. Justru yang minoritas ini yang melakukan itu. Minoritas ini yang berulah. Coba. Tapi kalau dikatakan sebab dalam kebodohan Yahweh, apanya urusan kami umat Islam mau urus itu? Tak ada. Tak ada urusan kami. Tapi karena di situ disebut Tuhan kami, ya kami mau tidak mau harus menyampaikan, salah loh lembaga Bible kalian. Tapi ngotot cara menanggapinya, ya kami juga berkeras karena kami itu kami punya hak. Gitu. Jangan kami yang disalahkan, jangan kami yang dituduh. Seperti itu, saudara. Jadi baik, wacana ini baik. Saya mendukung. Bahkan semalam itu ketika ada tawaran, saya katakan apa? Justru saya rencana tablik akbar di Medan, di Sumut itu. Tablik akbar apa? Untuk menyuarakan toleransi yang benar itu ini. Bukan hanya menyuarakan toleransi, bukan hanya menyuarakan jangan main api, tetapi bensin disiram di mana-mana. Benar-benar jaga toleransi itu begini adanya. Kita undang juga tokoh-tokoh dari saudara Kristen yang seirama dengan pemikiran kita. Toleransi itu begini. Agama itu tidak bisa dicampur adukkan. Kita boleh makan bersama, minum bersama. Kita boleh ganti-ganti baju bersama. Tapi ketika berbicara mengenai keyakinan, kita senyumin aja. Anda saudara Kristen, saya Muslim. Ini batasan akidah kita. Tapi kalau persaudaraan sebangsa dan setanah air, kita harus rangkulan, pelukan kita. Saling dukung-mendukung satu sama lain. Tapi giliran kita tiba waktu sholat, yang Islam izinkan sholat. Tiba waktu ke gereja, yang Kristen silakan ke gereja. Itu yang terjadi. Saya kerja, udah puluhan tahun saya kerja. Saya bersama dengan senior saya, sekalian kakak angkat saya, Kristen, Pantekosta. Tiba hari Jumat saya diantar ke masjid. Kalau kami lagi dinas. Tiba hari Minggu, saya pun menunggu di samping gereja beliau ibadah. Tak ada masalah. Karena itu yang harus kita luruskan. Ini loh kanda aku bilang, ini akidah. Kalau akidah saya jangan disentuh. Saya juga tidak menyentuh akidah bangku. Oke. Tapi kalau urusan kerja harus. Kalau perlu kita bahu-membahu untuk perusahaan. Nah itu. Toleransi itu begitu. Jangan agama dicampur adukkan. Wah ini yang bahaya ini. Kasihan anak-anak kita yang nggak tahu. Utamanya anak-anak Kristen ini. Sedikit-sedikit astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Loh. Itu secara tidak sadar kau
minta ampun kepada Tuhannya umat Islam. Alhamdulillah. Sedikit-sedikit alhamdulillah. Bahkan misionaris mengajarkan. Ya. Misionaris ini justru mengajarkan ucapan-ucapan kayak begitu. Ya kan lucu. Barakallah kata dia. Waduh, semoga kita mendapatkan berkah dari Allah. Ya, jadi ya memang ada kesengajaan. Orang-orang tertentu di kalangan saudara Kristen ini memang ada kesengajaan untuk kemudian bertujuan mempraktekkan Filipi 1 nomor 18. Nah, ini yang harus diwanti-wanti karena jangan sampai justru akan semakin memperkeruh. Saya kira begitu dari saya sementara. Silakan. Masya Allah. Iya, Kak Norah, tadi itu apa yang mau disampaikan? Saya minta izin dulu, bagaimana dari Bang Zuma? Saya ingin mereaksi VT si Dosmet yang terakhir Bang Zuma. Besarkan saya dulu. Oh iya. Layak bangku. Silakan. VT dia mungkin sudah ada yang lewat ya, VT dia ya. Yang nggak saya terima bagian poin yang seperti ini ya, sebentar. Saya dengarkan aja. Salam bahagia dari kota Medan dan Nora, semoga dan Oke, saya balikan kamera aja. Suaranya kecil. Iya, kecil Bang, karena ini udah suara dia yang kecil sebenarnya, terlalu rame dia nih. Ini VT-nya ini pasti sudah ada yang lihat ya. bukan saya nggak seperti kalian yang dari kerja. Si Bodat ini framingnya kurang ajar, si setan. Medan. Nih. Dan orang sabar deh, sabar. Akan segera ditangkap. Ya, jadi dari kemarin ketawa-ketawa dan ketemu dengan Oli. Dia bilang dari tadi ketawa-ketawa. Dia mau saya menangis seperti si Rudi mungkin ya. Kawan-kawan, tolong kawan-kawan. Rumah saya sudah dikepung kawan-kawan. Mungkin dia mau dia kayak gitu ya. Telepon polisi kawan-kawan itu mungkin mau dia, ya kan? Saya juga nggak tahu. Ya, atau memang saya yang kemarin menolak karena kesibukan saya nggak seperti kalian yang gak ada kerjaan, ya, yang gak ada kerjaan. Katanya nggak ada kerjaan. Dan nggak mungkin kalian mau. Gigi kiper dia ngapain pansos saja terus. 2 kali dipanggil tim penyidik, mangkir dia. Kemana kau? Yang pada dia hebat. Dia hebatnya Bang. Tunggu dulu ya. Dia hebatnya dia tidak memakai nama Bang yang apa. Dia juga tidak kena delik ketika nanti dia ditanya. Jaringan, Dek. Kira jaringan saya yang lihat. Beliau merah juga. Iya. Iya, welder dan ada apa nih? ARDSH. Ya, assalamualaikum Bang Christian, Gurunda Juma, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Gurunda Juma host menanggapi video Bunda Nora tadi ini ya. Untuk itu memang benar sudah panggilan 2 kali panggilan mangkir. Jadi 1 kali panggilan lagi jika mangkir udah DPO itu si yang apa ya namanya ya, ini apa namanya, ininya Bang Zuma, apanya ya, penggemarnya Bang Zuma itu. Ya, Allahu Akbar, Masya Allah. Kalau saya begini aja mungkin untuk teman-teman semua. Saya waktu kejadian anak Batak. Begini aja mungkin untuk teman. Waktu kejadian anak Batak itu saya betul berada di lokasi dan yang saya hubungi itu pertama kali itu nama akunnya itu Bro Saiful. Nah kebetulan dia di waktu itu di Samosir, bro bisa nggak ini saudara-saudara kita dikasih sedikit arahan. Nah saat itu saya dan teman-teman juga datang ke sana dan kami itu damai di sana. Dan memang kalau tidak ada kompromi saat itu atau ada komunikasi yang baik, kemungkinan besar akan chaos keadaan itu. Dan saya juga berterima kasih kepada dan kebetulan Bre Saiful itu juga wakil Gamki ya. Dan saat itu bisa berjalan dengan lancar. Nah hal-hal seperti itu bagaimana saat itu antara Kristen Batak dan yang Batak yang Islam itu
Saya pikir waktu itu akan menjadi sebuah keributan dan rupanya bisa teratasi. Nah, hal-hal seperti ini antara Ratu Entok itu juga Marga Lubis Batak, si Rudi Simamora itu juga Batak. Nah, itu yang menjadi pandangan yang sangat kurang enak bagi saya, termasuk dalam konteks Sumatera Utara. Nah, makanya saya mengharapkan kalaupun memang jujur, saya sudah jujur bahwa antara ini Allah ini sesembahan proper name atau generic name, atau Tuhan itu generic name atau proper name, saya sudah bilang tadi ada kekeliruan di sana. Nah, di situ tadi saya berharap ada teman-teman dari pihak Bang Juma segera membuat utusan. Nanti saya akan coba komunikasi dengan Bro Saipul supaya mempersiapkan wadahnya, nanti di mana wadahnya, dan yuk kita pertemukan supaya tidak ada lagi melapor. Toh juga kalau misalnya kalau saya gol, apa keuntungan dari teman-teman? Saya pikir kita makin rugi. Dan misalnya kalau Bro Christian Emmanuel ini gol ke penjara, apa keuntungan yang kudapat? Nggak ada, hanya kesenangan sesaat. Itu kalau dari saran dari saya, yuk lapor-melapor segala macam, buka aja konteks dalam diskusi supaya bersifat mendidik, kira-kira itu saran dari saya. Terima kasih. Iya. Bagus sekali toleransi ya, Guru Jending itu. Setuju Guru Jen. Kalau kami umat Muslim pasti setuju. Kami setuju hal-hal yang kayak gitu, kami setuju karena di Islam itu diutamakan musyawarah. Itu Al-Quran yang menerangkan itu. Musyawarah. Bahkan di Islam itu ya, dalam keadaan perang nih, Islam diperangi nih. Islam sedang diperangi. Kemudian orang-orang yang memerangi Islam itu terdesak oleh pasukan Islam. Dalam keadaan terdesak, mereka minta perlindungan, wajib hukumnya umat Islam melindungi, meskipun dalam peperangan, melindungi orang yang memerangi yang sudah mengatakan minta perlindungan. Bahkan bukan hanya sampai di situ, Allah mengatakan antarkan mereka ke tempat yang aman. Al-Quran itu indah sekali, Al-Quran itu, Islam itu. Makanya di Islam sejarah Islam itu tidak pernah memulai peperangan, tidak pernah. Selamanya bertahan, ketika ada musuh baru mereka kemudian menggerakkan kekuatan. Tapi ingat, Islam itu seperti sungai yang tenang. Tiba waktu sholat, waktu puasa. Tapi mereka itu satu tubuh. Islam itu, jangan dibilang. Satu tubuh Islam itu. Satu dicolek, pasti semuanya merasa. Karena itu konsep. Akidah Islam itu konsepnya di situ. Seibarat satu tubuh, satu yang sakit, semua merasakan sakit. Jadi si Dosma ini salah ketika saya mengatakan saya mengompori umat Islam. Enggak, wallahi justru umat Islam, orang-orang hebatnya umat Islam di negara ini yang mendatangi Bang Suma, dan saya katakan stop. Jangan ada gerakan. Please. Wallahi, bukan orang biasa aja yang datang. Tokoh-tokoh agama yang semua saudara kenal datang, minta nomor HP, minta dihubungkan dengan Bang Suma, minta LP saya. Mana LP-mu? Biar saya ke sana. Tapi saya bilang stop. Jangan stop, jangan Prof, jangan, please. Ini biar saya selesaikan. Wallahi. Dan itu saya kabarkan kepada Dinda Nora. Ini ada begini. Tapi saya katakan jangan. Biarkan proses hukum ini berlanjut. Biarkan Lina Wijaya dan si Topi bertemu dengan saya nanti. Jangan. Supaya dunia tahu. Supaya semua tahu bahwa keberadaan para apologet Islam di sosmed ini, mereka yang lurus itu karena adanya misi untuk menghentikan penghujatan, penistaan dan penodaan agama Islam. Itu aja. Di Medan. Ya, di Medan, betapa banyak tokoh-tokoh di Medan itu yang minta kemudian saya ke Medan untuk dipertemukan. Saya bilang jangan. Kalau misinya hanya ini, jangan. Insya Allah kita masih punya anak-anak yang bisa menyelesaikan di lapangan dan cara-cara yang baik. Jangan. Bahkan ada yang jauh lebih ekstrim lagi. Saya yang pasang suara dan alhamdulillah mereka masih mendengarkan suara Bang Suma. Jadi salah si Dosma kalau mengatakan mengatasnamakan agama. Enggak. Ini bukan masalah harta warisan, bukan masalah ekonomi, bukan masalah geografi nih. Ini masalah akidah. Dan sudah melukai hati umat Islam se-Indonesia. Jadi sedikit saja kemudian saya percikkan, itu bisa bergemuruh.
Ya alhamdulillah sahabat-sahabat pejuang para laskar itu masih mendengarkan Bang Zuma. Mungkin yang saudara lihat, saudara Dosma lihat ini Bang Zumanya. Saya katakan sama Bang Zuma, saudara Dosma, jangankan orang lain, keluarga besar bangsawan kami tak ada yang, bukan tak ada, hanya 1/3 yang tahu siapa itu Bang Zuma. Makanya heran dia tanya, di sini ada yang kenal Bang? Memang nggak kenal, karena memang saya katakan saya tidak mau dikenal, makanya saya pakai masker. Jadi jangan heran. Tapi kalau kita mau berbicara mengenai darah kebangsawanan saya, oh mohon maaf, ya, satu Sulawesi Selatan ini bisa terangkat, bisa terangkat. Saya tidak sombong, tapi pasti yang tahu saya secara pribadi pasti ngerti itu. Cuman saya kan bukan mau jago-jagoan kesana kemari joget, bukan. Misi saya masih lurus, menghalau pergerakan kristenisasi pemurtadan yang terjadi secara masif, terstruktur dan terencana. Itu ajanya, tak ada yang lain. Ya saya kira begitu teman-teman, sebagai masukan dari saya. Jadi kalau Guru Sending ini mau melakukan itu, saya menyambut baik niat saudara. Silakan fasilitasi saya untuk datang ke Medan, bertemu dengan tokoh-tokoh agama dari Kristen, Katolik dan seterusnya untuk membicarakan ini. Saya hadir, wallahi. Saya bukan orang pengecut, saya adalah pejuang. Nenek saya, kakek saya, dari ibu, dari bapak semuanya mendapatkan lencana penghargaan dari negara sebagai veteran. Jadi saya ini keturunan pahlawan. Alhamdulillah, saya bangga. Waalaikumsalam. Saya bangga dilahirkan dari dua kubu keluarga, kiri kanan saya sebagai cucu pahlawan. Nama kakek saya itu kemudian terukir dengan tinta emas di negara ini. Ya, itu adalah satu kebanggaan bagi saya. Makasih. Silakan diambil alih sementara, saya ibadah dulu 10 menit insya Allah kurang lebih. Silakan. Ya. Insyaallah. Terima Izin kasih. abangku, izin Bang Zuma. Tadi saya terputus gara-gara jaringan ya. Saya tidak usah perlu tunjukkan videonya. Saya rasa yang lain pun sudah melihat ya, VT dari si Dosmet. Di situ dia mengatakan kita tertawa-tertawa, sementara saya tertawa-tertawa, mau dia saya seperti si anak Batak gitu kan. Tolong telepon polisi, rumah saya. Maaf, saya bukan menantang polisi. Tetapi saya sebagai warga negara Indonesia, ketika saya dilaporkan belum ada surat panggilan saya berhak dong untuk melakukan aktivitas saya, ya kan? Dengan cara apapun, dimanapun begitu. Nah, yang kedua poin yang mau saya kutip dari VT-nya si Dosmet, saya juga sedikit dulu ya, saya bingung gitu loh. Saya pribadi untuk membuat VT yang kesana, kesini, maaf, saya 45 juta, saya bukan sombong, saya pernah gitu loh. Terus naik pesawat sampai ke luar negeri saya juga pernah, saya harus tunjukkan paspor, tapi saya bukan orang tipe yang mungkin buat VT ke sana ke sini begini-begini, enggak. Saya enggak tipe seperti itu. Maaf. Ya. Poin yang mau saya ambil yang kedua, dia mengatakan bahwa Bang Zuma menjadi provokator mengatasnamakan umat. Situ saya mau klarifikasikan, Dosmet. Dan ada saudara saya memang kalau setiap saya live naik di Komal dia akan melive-kan di YouTube. Saya ingin juga si Dosmet melihat, ya. Dosmet buka mata kau, pengikut Dosmet juga tolong direkam, ya. Saya klarifikasikan atas munculnya si Dosmet yang sudah mengatakan Bang Zuma sebagai provokator yang memicu keributan. Saya kasih tahu kau Dosmet, ketika kau mendatangkan saksi kau yang bernamanya, suruh diam dulu, yang bernama Ahmad Taufik alias Tuan Logika, nama akunnya di TikTok, yang sebenarnya dia status dia adalah terlapor, kau jadikan saksi. Setelah dia memberikan info atau menjadi saksi di Polda, dia melakukan live dengan captionnya bagaimana Bang Bejo? Di mana kalian sembunyi ya? Ya.
Di mana kalian sembunyi? Ya, seolah-olah dia anggap kita nggak berani deket dia. Kita nggak peduli Ya. dia karena dia bukan siapa-siapa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, si logika itu memframing mengatakan bahwa saudara-saudara kita pada waktu di Polda itu mengintai dia. Padahal saudara-saudara kita di Polda itu mengurus LP yang sudah masuk untuk mengurus BAP ya, Bang Bejo ya. Karena beliau ada di situ. Ya. Betul. Framing dia. Akhirnya apa? Live dia ditonton bukan oleh saudara-saudara kita ini, tetapi dari berbagai aliansi dan laskar. Dan itu memicu kemarahan. Seperti yang di Bang Juma jelaskan, diam dulu Dani. Seperti Bang Juma tadi jelaskan, saya nge-lag, saya matikan kamera dulu. Seperti tadi Bang Juma jelaskan, kalau sebenarnya laskar mau bergerak, itu bukan untuk seruduk-geruduk seperti muncung kalian memfitnah itu ya. Tetapi laskar ini mau saking panasnya mau mengangkut si logika. Tapi apa? Kami masih menghormati abang kami Bang Zuma sebagai ketua kami, ketua pembina PII, guru kami, bapak kami, tempat kami mengadu. Kami masih menghargai beliau sehingga kami memberikan memberikan informasi pergerakan yang akan dilakukan oleh laskar ataupun aliansi. Tetapi abang kami ini mengatakan jangan dulu. Jangan dulu. Makanya saya bilang, kau logika, kau sebenarnya pemicu dari semua ini. Kalau dibilang muncungnya si Dosma, Bang Zuma sebagai provokator, kau yang membuat seperti ini. Ya. Jadi jangan kau pikir kau di situ aman, Dek. Kau tuh sebagai saksi, tapi statusmu sudah terlapor. Bagus-baguslah kalau kau mau live. Jangan framing, jangan memfitnah lagi. Dari kemarin saya sudah bilang kayak begitu. Tapi kau buat live seolah-olah kau menantang orang-orang yang di situ. Hati-hati kau. Lagian kau Dosma, kau ingat sekali lagi, yang marah ini umat muslim, bukan kresteng. Jadi kalau ribut, kau yang membuat juga. Kau yang membuat, kau yang memicu. Hati-hati juga kau Dosma. Kau pertaruhkan kau punya profesi dengan karirmu. Hati-hati kau. Kau jangan pikir kami ini orang awam yang tidak ada link kami kemana saja. Kami masih dilindungi sama Allah. Diberikan orang-orang yang terbaik untuk membantu kami. Ingat kau Dosma. Poin yang ketiga yang mau saya ambil dari dia punya Viti. Dia akan mau melaporkan Ito Faruk. Satpam rumah sakit katanya. Dia sudah membawa pekerjaan Ito kita. Ini sudah kurang ajar, sudah kelewat batas ini. Ini saya bingung, ini manusia atau domba? Memang betul yang dikatakan dalam Bible mereka domba. Tapi lihatlah, Allah itu tidak buta. Allah maha melihat. Apa yang kau perbuat akan kau tuai Dosma. Saya tegaskan sekali lagi, orang yang kau bawa jadikan saksi, kita lihat nanti apa yang akan terjadi. Kalau kau mengatakan kami sebagai pemicu provokator, kita lihat nanti. Seandainya pun jatuh nanti ke pengadilan, kita akan buktikan. Hati-hati dengan profesimu Dosma. Kau seorang lawyer, pengacara. Kau salah satu juga yang mengerti hukum. Tapi kau seperti ini. Kami umat muslim tidak panik. Kami tidak akan mundur sekalipun. Masih banyak saudara-saudara Kristen kami yang baik, yang mau berdiskusi dengan baik, membela keimanan mereka, kami juga membela keimanan kami. Tapi kau datang dengan sebagai pahlawan kesiangan, seolah-olah kau mau mengatakan toleransi, sementara apa yang kau perbuat itu sudah melanggar toleransi kau. Jadi kau jangan berpikir menari-nari, kau mengatakan menari-nari saya di mana saja itu suka-suka saya. Hei, bodak niamam, kau kan orang Batak kan? Alang matei. Saya sudah kasar sama kau. Di vitimu kau mengatakan suka-suka saya dong mau menari kemana-mana, mau menari di mana-mana. Itu hak saya katanya. Betul kata kau. Menari kau di menari tiang sekalipun kau telanjang bugil tidak peduli saya. Tapi yang kau buat itu sudah menista kami. Jadi
Kau lihat saja nanti ya, Allah akan menunjukkan kebenaran. Allah tidak mungkin berpihak kepada kaum kafir kayak kau. Bukan asli. Intinya, untuk saudara muslim, berhati-hatilah dalam berkata-kata. Asli kan? Berhati-hatilah dalam bertindak. Segala sesuatu kita tanyakan kepada guru kita, tanyakan kepada orang-orang yang mengerti hukum. Tetapi, selagi masih kita benar sesuai dengan konteks, lanjutkan. Jangan takut dengan ancaman dia mau di-LP-kan. LP-kan aja semua. Biar penuh itu berpenuh tuh tahanan tuh. Penuh dengan umat muslim. Tapi hati-hati kau. Umat muslim di luar sana beribu-ribu yang akan nanti menghancurkan kau kalau kau melakukan seperti itu tanpa dasar kebenarannya. Sekian dari saya dulu. Saya cuma mau mereaksi ini karena saking panasnya dari tadi malam. Kebetulan ada abang saya di sini, Bang Zuma. Ya, mudah-mudahan abangku selalu sehat, abangku. Kita tidak akan pantang menyerah. Silakan lanjutkan yang lain. Lah, saya tidak didoakan sehat. Cuma Bang Zuma aja. Semoga sehat kau, Christian Immanuel. Lanjutkan kau. Aku bagian ini, Bun. Semangat Bunda, terus ya, semangat. Iya teman-teman, tetap ya biar kau malah kuat. Tiara, assalamualaikum Mbak Tiara, sesuai janji nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Janji udah ditepati. Saya tepat janji dalam hitungan detik, tapi guru udah lagi sholat. Iya, RHYTH, selamat siang. Saya hitung sampai 100 tidak ada suara, saya turunkan. 1, 2, 3, 97, 98, 99, 100. Sudah 100 detik kita toleransi ya. Oke, Guru Zending, gimana Guru Zending? Oke, saya on cam dulu lah supaya. Iya baik, mantap. Tapi kita diskusi santun ya, teman-teman yang Kristen yang mau naik boleh bertanya. Silahkan mau kasih pernyataan juga boleh. Asalkan secara santun, jangan menghujat, jangan rasis, jangan tanpa data. Kalau begitu nanti saya panggil Rocky Gersang, selesai kalian. Oke, silakan Guru Zending. Oke, jadi terlepas dari Bang Dosma atau Bang Juma, itu hanya ada satu sudut pandang yang bersifat subjektif itu. Ketika klarifikasi itu hanya beliau terima dari dari siapa namanya, Taufik tuh. Nah, yang kemudian perlu perspektif atau klarifikasi dari Bang Juma tuh. Jadi itu hanya masalah komunikasi itu. Komunikasi, dan ada baiknya kita juga sesama dari termasuk Ito Nora tuh saya sampaikan. Supaya tidak memperkeruh suasana, saya berharap untuk Ito Nora untuk menahan diri dulu akan emosional tersebut. Nah, yang kemudian biarlah para orang-orang yang berkompeten, kira-kira begitu, untuk menyelesaikan dari permasalahan tersebut atau yang terjadi sekarang. Dan itu tadi yang saya bilang, apakah Taufik atau nama akunnya Tuan Logika itu bisa dibenarkan? Saya sendiri dari sudut pandang yang objektif tidak bisa dibenarkan, dan ketika dia menjadi saksi juga itu atas sebuah kekeliruan dan ada kompromi, kira-kira begitu. Jadi saya berharap klarifikasi segala macam dan membangun komunikasi, kalau dalam Islam namanya tabayun, itu kan bisa-bisa saja dilakukan. Jadi itu tadi yang mau saya sampaikan, supaya hendaklah kita semua, baik dalam kekristenan, saya dari dalam Kristen itu sendiri lebih untuk menyarankan kepada seluruh teman-teman untuk menahan diri dulu, supaya tidak terjadi polarisasi. Apalagi untuk teman-teman saya dari Sumatera Utara tuh, ya, untuk Sumatera Utara mau jadi apa kita untuk fenomena-fenomena seperti ini. Itu kalau dari saya. Dan juga saya berharap untuk teman-teman atau saudara dari Islam atau Muslim untuk juga memberikan atensi khusus atau perhatian dari masyarakat Sumatera Utara. Itu kalau dari saya sendiri. Dan terkhusus untuk konteks pembahasannya kita bahas nanti lebih rinci di pribadi. Silakan. Terima kasih.
Ya. Assalamualaikum Christian host. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada yang saya mau tanyakan juga nih ke Guru Jending yang saya dengar belakangan ini, karena seperti tadi juga disampaikan untuk membahas mengenai kata Allah atau isi Bible itu ke LAI ya. Saya pengen tahu nih Guru Jending bisa membuat komunikasi apa dengan LAI gitu. Karena pengalaman dari Muslim kan udah beberapa kali juga berusaha untuk menghubungi formal, gak ditanggapin. Bagaimana Anda bisa menghubungi LAI, bisa membuat untuk bertemu dengan para mungkin yang mempunyai kompetensi dari Muslim, bertemu dengan kompetensi dari LAI, bisa? Bagaimana caranya? Oke, begini, Bro Bejo, saya perlu ingatkan atau perlu kita ingat ulang bahwa yang menerjemahkan Alkitab sekaligus itu pun ikut dibantu oleh saudara-saudara saya umat Islam itu. Sorry saya lupa namanya, dia seorang ustadz juga, dia dari Muslim. Nanti kalau yang ingat namanya boleh dibantu. Dan kalau ada kekeliruan atau kurangnya literasi saat itu di dalam menerjemahkan bahasa itu dalam Alkitab, itu hal yang wajar-wajar saja. Tetapi ketika ada yang sudah memungkinkan untuk itu dikembalikan kembali secara ulang, itu hal yang wajar. Jadi yang mau saya bilang tadi, saya kritisi, saya sebagai seorang Kristen, penetapan antara Tuhan dan Allah sebagai proper name atau generic name itu boleh dibahas secara mendalam. Dan yang kemudian kalaupun misalnya saya atau teman-teman yang lain yang memiliki perspektif yang sama atau pandangan yang sama tentang hal itu, bagaimana pandangan tentang terhadap Tuhan sebagai generic name dan Allah itu sebagai generic name, saya menerima itu. Tetapi ketika ada misalnya Tuhan Allah, itu menjadi sangat yang kontradiksi dengan ilmu pengetahuan. Jadi boleh kita diskusikan bersama-sama. Itu bagi saya. Jadi saya sebagai Kristen itu menjadi Kristen yang inklusif ya. Kalau dikritisi segala macam itu menjadi sifat dan kewajaran setiap manusia. Terima kasih. Kalau hanya pribadi-pribadi yang berpendapat sih mudah emang urgending. Tapi masalahnya gini, kita maunya ya dari Muslim, kita buat seperti seminar atau secara edukasi ya. Jadi formal dibahas, bertemu antara yang berkompeten dari LAI dan yang umat Islam gitu, dari MUI atau dari Departemen Agama yang punya kompetensi membahas tentang ini gitu. Karena ini sudah berlangsung sangat lama ya, kita juga sudah melakukan, dan saya tahu dari kekristenan banyak juga yang sudah melayangkan itu gugatan ini. Nggak semudah itu gitu kalau untuk membuat itu. Kalau nggak kompeten, bukan dari lembaganya tersendiri atau pemerintah, nggak ada manfaatnya kita bahas ini gitu. Kalau cuma pribadi-pribadi udah kita 15 tahun kita sudah berdiskusi tentang ini, kita sudah jelaskan. Kalau mau menyimak dari debat lintas agama lah, selama 5 tahun terakhir saja, saya rasa udah cukup jelas ya. Kalau untuk yang mau belajar ya dari apa yang sudah ada, ilmu itu sudah disampaikan. Kita yang butuh sekarang ini apa tindakannya dari yang berkepentingan, yang punya kompetensi. Ya, bukan dari pribadi-pribadi, bukan itu. Perubahannya itu perlu sekarang, bukan nanti lagi. Kalau memang ini memang lembaga yang kredibel ya kita tanyakan kredibilitasnya nih. Makanya saya sampaikan, kalau memang konteksnya harus membahas itu, ya kita dudukkan. Contoh dari teman-teman Kristen, dari saudara-saudara saya Kristen yang memiliki kompetensi akan hal itu atau memiliki jurusan tentang filologi atau kajian bahasa linguistik atau masalah leksikon, nanti boleh saya yang coba membuka komunikasi dan teman-teman saya, dan dari Islam nanti saya coba koordinasi dengan dari Sumatera Utara juga nanti dikomunikasikan. Nah yang kemudian juga saya coba diskusi dengan ada satu akun namanya Aldo, Bro Aldo, dan dia juga termasuk memiliki sudut pandang yang netral. Dan yang kemudian
dari LAI yang Marga Saragi saya sudah coba juga komunikasi. Dan yang kemudian begini, saya sampaikan, Bang Dosma itu bukan pribadi yang eksklusif. Dan saya juga pernah mencoba komunikasi dengan Amang itu, dia juga masih membuka diri. Dan saya tidak tahu, mungkin itu hanya perspektif dari logika tentang klarifikasi dari beliau, sehingga belum ada klarifikasi yang dari Bang Juma, sehingga terjadi panas, digoreng kembali, sehingga ini menjadi fenomena. Jadi Bang Dosma itu sendiri juga bukan pribadi yang eksklusif ya, dan tidak membuka diri untuk hal itu. Dan yang kemudian juga saya tanya dengan Bro Juma melalui ada salah satu wakil di Sumatera Utara, saya tanya, dia pun bukan pribadi yang seperti itu. Jadi sama saja saya pikir antara Bro Juma dengan Bro Dosma itu hanya masalah kurang komunikasi, dan itu tadi hangat dan menjadi pembicaraan ketika ada para pengikut atau yang ingin memberikan kefenomenalan, kira-kira begitu. Jadi di antara mereka berdua ini saya lihat tidak ada yang eksklusif ya, sama-sama membuka diri kok. Itu kalau dari saya. Terima kasih. Iya, luar biasa. Mungkin gini Pak Guru Jending ini ya. Saya mengenal logika cukup lama ya. Saya kenal Bang Juma juga sama. Lebih dulu saya kenal Bang Juma memang. Tapi saya juga kenal itu logika lama. Saya tahu dia siapa. Kalau Dosma ini saya sama sekali nggak tahu siapa dia gitu ya. Makanya saya sebenarnya untuk bahas ini saya nggak begitu tertarik. Karena nggak ada pentingnya bahas mereka. Mereka bukan siapa-siapa ya bagi kami ya, terutama Sumatera Utara, umat Islam. Saya bisa katakan saya mewakili umat Islam, bukan hanya API. Mereka bukan siapa-siapa bagi kami. Nggak ada kepentingan kami di situ. Urusan yang mereka buat itu urusannya udah dengan hukum, kepolisian, tangani Polda. Biarkan itu dilakukan secara hukum. Kalau mau diintervensi dari luar nanti jadi tambah masalah yang nggak jelas. Yang saya tertarik karena untuk membahas mengenai penggunaan bahasa dalam LAI Bible. Itu yang saya tertarik naik. Makanya saya tadi tanyakan. Saya makanya kalau Guru Jending menawarkan dari kemarin saya dengar untuk negosiasi dengan LAI pembahasan ini, saya ragukan sangat ragu sekali gitu ya. Kenapa? Yang ada di dalamnya saja tidak pernah mau untuk menanggapi, komentar gitu. Sudah sekian banyak, ratusan tuh sudah dilayangkan surat permintaan untuk diskusi negosiasi pembahasan ini, nggak ditanggapi sama sekali, ke angin aja. Ya, sekarang ini kalau mau membahas tentang itu, kalau memang benar serius, tunjukkan, buat dari LAI mengundang kami, mau lewat API atau lewat MUI, tampilkan secara jelas di media mana untuk bahasan ini. Jadi LAI yang harus aktif, bukan kami lagi, bukan lagi dari pihak Kristen yang menggugat, bukan dari Muslim yang menggugat itu, tapi harusnya LAI sekarang yang harus membuat. Jadi negosiasi bukan untuk dibuat antar kita, bukan. LAI yang harus membuka kalau mereka benar kompeten, kredibel terhadap lembaga itu di negara Indonesia ini. Karena jangan sampai nanti gugatannya makin keras, mengakibatkan gesekan keras umat Islam dan umat Kristen di Indonesia terutama. Bukan hanya di Sumatera Utara ya. Saya nggak utamakan Sumatera Utara kalau untuk ini, seluruh Indonesia. Kalau mau dinegosiasikan Guru Jending silakan aja, mungkin kapan dalam waktu dekat 1 bulan ini buat undang kami, info kami, atau undang MUI atau Depak, tampilkan di media. Jadi jangan bicara kosong. Kita di sini capek-capek buat apa? Negosiasi antar kita itu nggak ada artinya. Kita bukan siapa-siapa untuk bahas ini. Ada lembaga-lembaga kompeten. Begini bro. Sebelum saya naik ke sini, saya sudah membicarakan itu dengan cara tatap muka itu dengan teman-teman di Sumatera Utara, termasuk
Bro Saipul itu. Sudah kami bicarakan. Saya tahu Guru Jending, karena itu saya bertanya sekarang gitu. Karena saya kan udah di antara lingkungan itu ya. Saya di link itu, saya tahu informasi ini. Nggak perlu lagi informasi ke kita tuh itu. Yang saya pertanyakan kompetensinya tadi saya tanyakan. Iya, itu benar itu. Secara kompetensi. Tapi kalau kita tanya Kak Nora. Oh, Kak Nora. Oi, Kak Nora, apa dek? kenapa lama kali ditangkapnya? Kenapa nggak ditangkap-tangkap? Udah berapa bulan nunggu kami ini, Kak Nora? Udah muak kau ya? Kau udah muak kau ya? Kau udah muak lihat aku di sini? Kau udah muak lihat aku berjalan-jalan? Udah muak kau lihat aku shopping-shopping? Apa maksud kau, Dek? Jangan kok kayak gitu, nggak tahu kau. Saya lagi mengumpulkan donasi, woi. Kasih saya dulu duit, woi. Kumpulkan donasi, woi. Saya nggak makan loh. Saya mau nginap di hotel berbintang 5, 4 juta satu malam, kurang 100.000 lagi. Kasih 100.000 lah, woi. Tolonglah. Janganlah kayak gitu. Kalian nggak boleh kayak gitu. Kayak diancam-ancam terus itu berbulan-bulan kan. Aku kok jadi Kak Nora, mending langsung datangi kantor polisi ya tuh. Udah tangkap aja aku gitu. Setan kau. Lama kali gitu, kayak nggak ada pergerakan Boleh mereka. juga tuh. Udah lama ini. Kau jangan kayak gitu kau, Christian. Aku memang rencana mau mungkin nanti jam berapa saya berangkat ke Medan, insya Allah hari Senin, ya kan? Saya sudah booking di situ hotel selama 3-4 hari. Alhamdulillah. Makan saya juga akan diatur, ya kan? Dan saya tidak perlu. Gak usah booking hotel, Tolong. langsung bawa ke Polda langsung. Langsung ke Polda tuh. Selesai, Pak. Udah Pak, tangkap aku, Pak. Aku lama kali nunggu mereka tuh. Nggak ada pergerakan rupanya, gitu kan. Gimana itu? Kok yang kayak gitu, Christian? Kok panas-panaskan aku aja. Selesai dulu nanti kontrak kita ya, Dek ya. Selesai kontrak kita aman itu, Dek. Jadi begini, Bang Bejo. Ya kan? Kira-kira nanti kalau ada sesuatu yang berbau-berbau SP, hubungi saya nanti karena paspor saya sudah siap kayaknya. Paspor saya sudah siap. Saya kira-kira jangan kayak ke Lina Wijaya di mana? Singapura, Australia, Singapura. Singapura. Ya, saya tidak perlu ke Singapura, saya ke Papua Nugini saja. Aman, tentram, damai, sejahtera. Dekat amat. Saya nggak perlu ke Singapura, Australia, saya cukup di Papua Nugini saja ya. Menikmati pemandangan alam semesta, ya kan? Dengan monyet-monyet, bodat-bodat, ya kan? Ya kayak gitulah. Kalau mau lari itu janganlah terlalu dekat. Jauh sedikit. Papua Nugini kan lumayan jauh itu, woi. Transitnya di Jakarta berapa jam, ya kan? Aduh, kalian ini, aduh. Bunda Nora ke arah apa aja, janganlah. Nanti saya jadi bercanda-canda. Ke Golgota katanya. Kau jangan kayak gitu, Chris. Ya, sekali lagi jangan kau pancing orang untuk mengangkat saya pakai Pajero. Saya sudah bilang jangan Pajero, Alphard lah. Minimal Bukan. Alphard lah, ya. Masalahnya bosan gitu. Setiap hari di VT, tangkap Nora, kasuskan Nora. Tapi berbulan-bulan gitu. Ini kapan ditangkapnya? Udah masih orang lama kali. Kak Nora ditangkap Penonton lagi. di bawah juga ini sudah host. Penonton di bawah udah bosan. Iya. Tangkap Nora. Mending langsung datangi Poldanya, Pak, tangkap aku, Pak, gitu. Lama kali nunggu laporan mereka tuh. Iya. Sebenarnya Bang, ini pernah sebenarnya. Hari itu kami Iya. bawa dia ke Polda. Dan Poldanya nggak tahu Iya dia kan? siapa. Iya kan? Udah pernah dibawa ke dalam. Sampai nggak kenal. Iya benar. Tanya Bang Bejo saksinya. Berapa hari waktu itu kita ke Polda terus, Bang Bejo? Aduh, Ada berapa hari? ada 2-3 hari ya. 2 hari? 2 hari atau 3 hari. 3 hari kita ya? nongkrong di situ tuh. 3 hari ke Polda. Ya ampun. Tengoklah. Saya ini bukan orang seperti Lina Wijaya dengan Agatha. Ketika ada LP langsung kabur. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan dia tahu kalau dia itu salah. Gitu loh. Karena diskusi dia yang dia buka itu udah salah.
penghujatannya sudah sangat menjijikkan. Kalau dia mau monolog, silakan monolog, ya. Tapi jangan sampai menghujat lah. Kenapa saya katakan menghujat? Ngeri kali kata-katanya. Dia mengatakan, menyamakan Nabi saya dengan binatang gitu loh. Tapi kalau kayak dilaporkan si Dosma, saya mengatakan Tuhan dia binatang, lah tertulis di dalam kitab mereka. Adakah juga tertulis di dalam kitab Al-Quran ataupun hadis, kitab para ulama mengatakan bahwa Nabi saya dikiaskan atau diumpamakan, disejajarkan dengan binatang? Nggak ada. Itu udah penghujatan itu. Jadi bedakan konteks ketika kita berdiskusi atau monolog, sesuai nggak dengan data? Ada nggak tertulis? Kalau seandainya memang ada tertulis, saya akan bertanggungjawabkan, saya punya narasi. Statement saya akan saya pertanggungjawabkan. Kenapa kau mengatakan ini, Nora? Loh, saya kan membaca, Pak. Emang di mana? Di sini. Oh iya ya. Ini macam mana ini? Dipanggilkanlah saksi ahli. Aduh, bingung saya nih. Sementara tertulisnya. Saya akan tunjukkan rekamannya juga ini, Pak. Ini rekaman asli ya, Pak ya. Saya sendiri yang merekam diri saya lagi berdiskusi dengan Kristen. Sementara Kristen mengatakan, ya, kami memang mengkiaskan, mengumpamakan Yesus ke binatang. Saya ada kok semuanya, gitu loh. Jadi makanya saya bilang, saya kenapa di sini tidak apa? Saya tidak menantang kepolisian, tidak. Kepolisian itu sebagai suatu aparatur negara yang di situ mereka itu harus bijak untuk melihat. Mereka tidak bodoh. Kenapa seperti ini? Pasti ada sebabnya. Tidak mungkin ada akibat kalau nggak ada sebabnya. Jadi kalau apa, saya Sherlock lah, ya. Berapa hari memang di Medan kemarin. Berapa kali saya ke Polda. Bang Bejo salah satu saksinya, gitu loh. Tapi karena memang nggak ada SP, ya apa kepentingan saya langsung menghadap kepada penyidik? Nggak ada. Kan begitu. Jadi Pak Polisi ini pandai lah. Ya, lanjut. Oke, kita sapa dulu udah Has, selamat siang Has. Has dibuka mic Has atau kita turunkan Has? Baik, kita hitung sampai 100 ya. 1, 2, 3, 4, 98, 99, 100. Baik, Guru Jending. Iya, silakan, Bro Christian. Ya, oke. Itu menarik ya kalau kita bicara polemik itu kan karena bahasa dalam Islam ya, lebih tepatnya. Yang mewakili Islam dipakai dalam kekristenan di Indonesia, lebih tepatnya ya, bukan secara umum, bukan secara universal. Nah, menurut Guru Zending, untuk layak dan selayaknya untuk bahasa yang diganti itu apa tuh untuk di Bible? Apakah benar-benar pure sepenuhnya bahasa Indonesia atau ke bahasa asli itu? Kalau saya sampaikan begini, Bro. Bibel dalam versi bahasa Indonesia itu bukanlah menjadi sumber yang pokok. Ya. Bibel atau yang dipakai oleh orang teman-teman Kristen termasuk saya di Indonesia itu adalah sumber pengetahuan yang bersifat sekunder. Karena sumber pokoknya itu bukan itu kan, kira-kira begitu. Karena itu sudah turunan atau menjadi ada pendistorsian setiap bahasa. Jadi untuk ada mengkoreksi bahasa ya, mengkoreksi bahasa bukan mengkoreksi kata di dalam itu supaya dia merujuk kepada esensi, itu hal yang wajar. Jadi kalau dibilang diterjemahkan dan ada pengkoreksian bahasa, itu hal yang wajar. Ya, hal yang wajar. Itu sifat dari ilmu pengetahuan. Jadi kalau misalnya ada yang keberatan, boleh-boleh saja karena itu konsekuen dari ilmu pengetahuan atau yang diterjemahkan atau turunan. Dan justru teman-teman Kristen kita juga harus berbangga bahwa kitab kita itu sudah ada terjemahannya dan mudah untuk dipahami. Kira-kira begitu kalau dari saya ya, untuk membuat keyakinan terhadap teman-teman saya Kristen. Dan
itu tadi, kalau memang kata Allah atau itu menjadi nama sesembahan dari atau nama Tuhan dari teman Islam, ya saya juga tidak menutup diri akan hal itu, bahwa ada Elohim, ada Yahweh atau ada Jehovah, kan kira-kira begitu. Nah kalau kami di orang Batak itu menggunakan Jehovah itu, atau bahasa Bataknya itu puji ma Jehovah, atau somba ma debata, atau sembahlah debata, atau pujilah Jehovah, atau kira-kira begitu. Jadi banyak, sudah cukup kok, sudah cukup. Jadi sudah waktunya untuk literasi Indonesia sudah bertambah kok, sudah sekitar 122.000 kalau saya kurang salah sebut ya, sudah tambah. Jadi sudah ada kemungkinan untuk bisa lagi untuk memperkuat bahasa itu. Justru itu makin memperkuat dari bahasa itu, atau Alkitab atau Bible terjemahan Allah itu sendiri. Terima kasih. Baik, sangat menarik kali itu. Secara substansi masuk memang ya. Jadi intinya bahwasannya itu tidak ada permasalahan menurut Guru Zending. Karena justru itu akan lebih memperkuat dari bahasa kekristenan itu sendiri itu, lebih mewakilkan itu. Hanya saja permasalahannya sebelumnya sudah dipakai secara umum dan orang mengimani secara umum tuh. Banyak lagu-lagu atau pujian-pujian menggunakan nama Allah. Nah, mungkin itu nanti yang akan jadi apa ya? Mungkin harus beradaptasi ya untuk umat Kristen nantinya ketika sudah digunakan ke bahasa aslinya. Mungkin ke Bang Zuma, ke Gurunda sudah monitor. Lalu yang utamanya kekristenan itu jadi kalau bukan Bible apa tuh Pak Guru Jenting? Bagaimana Bangku? Kalau Bible bukan yang utama, yang utamanya diambil dari mana untuk memahami kekristenan? Saya sudah bilang abangku, bahwa terjemahan itu kan sudah tidak lagi menjadi sumber pokok. Itu sudah pasti. Bahwa terjemahan tidak lagi sumber pokok untuk mencari esensi yang paling murni. Ini saya berangkat dari segi epistemologi pengetahuan abangku. Jadi segala yang sudah diterjemahkan itu sudah menjadi sekunder. Dan saya sendiri tetap berpandangan bahwa dari konteks kekristenan ya, ini masalah teologi, masalah kaidah, bahwa kitab suci itu sebagai pedoman, dan firman itu bagi saya atau kaidah saya sendiri adalah Yesus Masih itu sendiri. Jadi tidak ada juga berlawanan di sana. Demikian abangku. Pengajaran kekristenannya Yesus Masihnya sendiri, firmannya sendiri, dia sudah tidak ada. Berarti sumber pokoknya sudah tidak ada, yang tinggal sekundernya. Untuk memahami apa yang dari pokoknya kalau melalui terjemahan ini, Pak Guru Jending tahu kan itu kalau yang kata Yehova sendiri dalam bahasa aslinya tidak ada gitu ya. Debata itu tidak ada di dalam aslinya pengajaran Kristenan. Ya. Jadi bagaimana bisa menyebutkan itu sesuatu yang benar kalau tidak mengetahui keberadaan asal muasal pengajaran dari primernya, sumber utamanya? Dari mana memahaminya? Kalau bro bertanya tentang debata itu tadi, bahwa debata itu adalah nama sesembahan itu kalau kami orang Batak ya. Makanya kalau dirujuk nanti, kalau orang Batak itu masih mengenal yang namanya nama sesembahannya itu ya, atau proper name-nya itu debata, dan generic name-nya itu ya namanya Alpha dan Omega, atau bahasa Bataknya itu mulai jadi Nabulun, atau bahasa Indonesianya yang tidak berawal dan tidak berakhir, kira-kira begitu abangku. Jadi kalau itu kan yang awal dan yang sangat besar. Kenapa dari awal dan akhir nggak nyambung itu kayaknya kalau dari bahasa Bataknya juga? Dari mana kaitannya? Ya kalau kami menyebutnya itu debata mulai jadi Nabulun abangku, atau debata yang tidak bermula dan tidak berujung. Cumula jadi Ngawur kamu, mula jadi Nabolon itu bukan berawal dan yang berakhir. Nggak ada itu. Oke. Buat teman-teman, boleh di-tap ya. Kita akan masuk ke pembahasan inti ya, utama dalam diskusi tanya jawab. Dan buat teman-teman yang Kristen, yang dari non-Muslim, dari Katolik, Protestan, atau ada denom lain, boleh naik. Kirim permintaan naik, akan kita naikkan. Kita di sini diskusi secara santai, secara santun.
tidak ada hujatan, tidak ada rasis, tidak ada olok-olokan ya. Karena itu tidak saya benarkan di sini. Oke, dan pastikan jika tidak ada data ya bertanyalah gitu, atau gunakan seminim-minimnya logika, karena logika itulah untuk mencari data dalam sebuah nalar gitu. Kalau kata Guru Zending dalam epistemologi itu pengetahuan dan etimologi cara kita menggunakannya. Oke, semuanya silakan. Perlu saya klarifikasi untuk Vito Nora bahwa proses masuknya Kristen tahun 1861 ya yang paling puncak, itulah paling puncak. Nah sebelumnya itu sudah ada dan memang juga sebelumnya itu sudah ada Islam. Sebelum masuk 1861 memang sudah ada Islam, termasuk yang Dionarung ini sudah lama itu. Nah yang kedua proses masuknya Kristen itu ketika dia tidak berdampingan saat itu dengan kebudayaan, bahwa JNG melihat orang kami itu sendiri sudah dilihat bahwa kami sudah memiliki Tuhan yang transenden. Nah kemudian kira-kira Nomensen bilang Tuhan sudah datang manifestasikan diri, kira-kira begitulah bahasanya. Dan yang kemudian itulah proses penyatuan ya, penyatuan tetapi tidak menghilangkan makna aslinya, bahwa di Yahudi itu sendiri juga dijelaskan bahwa Tuhan itu tidak ada yang mengetahui, bahkan dunia ini pun tidak sanggup, kira-kira begitu. Nah kemudian itulah yang disampaikan oleh Nomensen terhadap orang Batak itu sendiri yang Kristen ya, sehingga diterima saat itu. Itu kalau dari saya. Jadi proses antara debata menjadi debata Jehovah dan nanti menjadi Tuhan debata itu hal yang bisa diterima akal ya, secara rasional. Itu kalau dari saya, dan saya juga sudah periksa itu kalau dalam versi bahasa Batak. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara. Oke, kita sapa dulu. Baru masuk ini loh. Ya, Jadi bolon itu kan debata mula jadi nabolon itu artinya yang awal dan yang maha besar. Mana yang ada akhir di situ? Oke. Tapi kita sapa dulu ya tamu kita ya. Adudu, selamat siang. Selamat siang. Iya, dari Protestan atau Katolik Adudu? Protestan. Oke, sabar. Berkat, selamat siang Berkat. Ya, selamat siang. Iya. Ibadah di gereja atau ibadah di masjid? Ibadah di gereja, Bang. Oke, mantap. Katolik atau Protestan saudara secara denom, atau ada denom lain? Saya Protestan. Baik. Sebentar ya, saya konfirmasi dulu. Gurunda, Bang Zuma sudah monitor? Belum monitor kayaknya tuh Bang Zuma. Oke, mungkin ke Berkat dulu ya sebelum ke Yaduhu. Oke, Berkat. Silakan Anda tanggapi. Oh, ini ada Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf, saya agak telat. Gimana Iya. teman-teman? Berkat, silakan ditanggapi. Benarkah Yesus adalah Tuhan? Itu secara pemahaman Berkat itu. Silakan ditanggapi kepada Bang Zuma, Berkat. Maksudnya benarkah Yesus itu Tuhan? Iya, karena maksudnya ya, saya yang ditanya. Bukan Bang, Berkat tuh Bang di bawah Bang. Iya, karena kan Berkat ini kan silakan. sama Yeduhu Protestan mereka nih, Tritunggal deh namanya. Jadi Baik. Berkat, silakan Berkat. Kita secara santai ya Berkat ya. Ya, bagus. Ya, tunggu dulu ya. Ya, klarifikasi saya, apakah benarkah Yesus itu Tuhan? Ya, tentunya saya datang ke sini sebagai orang Kristen Protestan. Maka saya akan berbicara bahwa Yesus itu tentu Tuhan. Tidak mungkin saya datang ke sini kalau saya Kristen Protestan mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, kecuali mungkin denom-denom yang baru itu ataupun denom yang di luar daripada Kristen sendiri. Nah,
ketika dikatakan bahwa apakah Yesus itu Tuhan, di dalam perjanjian lama sudah banyak sekali bukti bahwa Yesus itu dinubuatkan sebagai Tuhan. Nah, di dalam perjanjian baru juga terklarifikasi oleh Petrus, oleh Yudas, oleh Yakobus bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 11, di sana dikatakan bahwa aku akan mengutus firman-Ku. Yang di situ artinya bahwa Sang Bapa itu akan mengutus firman-Nya yang keluar dari mulutnya. Dikatakan di situ, aku akan mengutus firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia akan melakukan apa yang ku kehendaki. Dan ia akan melakukan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil. Jadi kalau kita kutip di ayat Yesaya 55 ini, ayat 11 ini, tentunya jelas terklarifikasi bahwa Yesus di dalam perjanjian baru mengatakan dirinya adalah utusan. Makanya di sini terjadi suatu kesalahpahaman ketika Yesus mengatakan dirinya utusan. Karena jelas di dalam perjanjian lama, di dalam Yesaya 55 ayat 11, di sana Sang Bapa mengatakan, aku akan mengutus firman-Ku. Nah, di situ terklarifikasi bahwa siapa yang diutus itu. Yang diutus itu adalah firman-Nya Sang Bapa yang keluar dari mulutnya Sang Bapa. Jadi terklarifikasi di dalam perjanjian baru bahwa Yesus ini adalah yang keluar dari diri Bapa itu sendiri. Yang artinya, jika Sang Yesus itu keluar dari Bapa itu sendiri, apakah ada manusia atau nabi yang bisa keluar dari diri Bapa selain daripada Tuhan itu sendiri? Jadi begitu dulu sementara untuk saya. Terima kasih. Oke, saya terima kasih saudara. Jadi ini murni yang saudara sampaikan ini adalah iman Kristen. Ya, saya tidak bisa mengganggu gugat itu iman saudara. Tapi izinkan saya kemudian sebagai salah satu orang yang sebagai pemerhati tentang kebenaran konsep ketuhanan agama samawi gitu ya. Di dalam Al-Quran diterangkan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Seirama dengan Mazmur 33 nomor 9. Segala sesuatu diadakan oleh Allah ketika Allah itu berdiri sendiri sebagai hakikat pencipta. Tak ada siapapun di luar dirinya. Yesaya 45 nomor 6. Allah Tuhan pencipta langit dan bumi itu ahad, tunggal, berdiri sendiri tanpa siapapun. Ini masa di mana Allah pencipta langit dan bumi belum mengadakan ciptaan, jadi tidak ada yang tahu bahwa ada yang disebut Khalik, ada yang disebut Tuhan, ada yang disebut pencipta. Alam semesta belum ada, bumi belum ada. Allah pencipta langit dan bumi berdiri sendiri. Lalu bagaimana kemudian pencipta kita ini bisa diketahui oleh ciptaan? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah berkata, jadilah terang. Maka hal di luar dirinya kemudian ada, berupa terang atau matahari. Sudah ada di luar dirinya. Matahari ini ada dari proses apa? Dari proses firman yang keluar dari mulut. Nah, kita bahasakan seperti itu sebagaimana yang Anda bawa tadi, Yesaya 55 nomor 11. Keluar, jadilah terang. Firman yang keluar, jadilah terang itu tidak akan berbalik kepada Allah sebelum yang diinginkan oleh Allah itu terjadi. Jadi sekiranya ketika Tuhan berdiri sendiri, lalu dia mengatakan jadilah kerah, maka ciptaan yang pertama adalah monyet.
Tapi kemudian Allah mengatakan jadilah terang. Terang itu dari mana? Pada mulanya adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Maka firman menyelesaikan pekerjaannya, jadilah terang. Mazmur 33 nomor 9. Allah memberi perintah, maka semuanya ada. Bagaimana dengan Yesus? Sederhana. Yesus itu adalah firman, kalimatuhu. Kalimat yang keluar dari Allah. Bukan hasil persenggamahan. Bukan hasil laki perempuan ketemu, ada. Tidak, benar-benar murni. Seibarat jadilah terang, terang itu jadi tanpa olahan kemudian. Jadilah hamillah Maria, hamil. Lahir anaknya bernama Yesus. Maka disebutlah Yesus itu pada mulanya adalah firman. Coba Anda berselancar ke Matius 4 nomor 4. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Satu. Yang kedua, Anda berselancar lagi ke Zakaria 12 nomor 1. Roh yang ada pada diri manusia itu semuanya berasal dari Tuhan. Jadi jasadnya Yesus, rohnya Yesus, semua berasal dari Tuhan. Sama seperti kita. Tangan ini bukan tangan Bang Zuma. Mata ini bukan mata Bang Zuma, Bung. Bahkan ruh yang sedang bekerja ini, itu bukan Bang Zuma, bukan punya Bang Zuma. Tapi semua yang ada pada diri Bang Zuma adalah hal yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi pada mulanya firman itu semua berlaku. Semua yang ada di atas muka bumi ini pada mulanya adalah firman. Tak ada yang tidak, termasuk setan. Baca Yesaya 45 nomor 7. Iblis pun pada mulanya adalah firman. Segala sesuatu di luar Allah terjadi atas kehendak Allah. Dengan cara apa? Dengan sifatnya, kalam. Kalam yang melekat pada diri Tuhan itu adalah sifat berkata-kata yang dimiliki. Seibarat manusia nih, firman itu, kalam itu adalah perkataan, itu adalah sesuatu yang keluar dari mulut. Jadi sesuatu yang keluar dari mulut saudara itu bukan saudara. Sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan itu bukan Tuhan. Mau bukti? Coba Anda berselancar ke Yohanes 8 nomor 42. Yohanes 8:42. Apa kata Yesus? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Dah selesai. Tuhan ketika berdiri sendiri hanya memiliki satu kehendak, nggak ada kehendak Tuhan lain. Tuhan sendiri punya kehendak sendiri. Ketika dia kemudian menciptakan manusia, manusia yang diciptakan ini akan berkata, aku menjadi seorang Suma, menjadi laki-laki, bukan atas kehendakku sendiri. Lahir di tahun sekian di negara Indonesia, jenis kelamin laki-laki, tahun sekian dari seorang rahim bernama ini, bukan kehendak Bang Suma. Begitu juga kata Yesus, aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Berarti Yesus bukanlah sang sumber. Yesus hanyalah makhluk ciptaan. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, silakan, itu iman saudara. Sayangnya iman saudara bertentangan dengan Bible itu sendiri, bertentangan dengan Yesus. Saya kira begitu sementara, silakan. Iya Pak Berkat, silakan dia buka mic-nya Pak Berkat. Dia tanggapi. Ya, bentar ya, saya lagi cari ayatnya dulu. Tadi saya bentar. Mungkin ya dulu tolong simak sebentar. Saya lagi cari ayat. Ini sih satu poin yang saya tanggapi dari tentang narasi Bang Zuma. Dia menjelaskan tentang kalam Allah. Nah, jadi
yang saya mau pengen tahu di sini tentang kalam Allah dan zatnya. Itu yang saya mau tahu di sini. Pertanyaan saya di sini tentang kalam dan zatnya. Tolong dijawab dengan jujur. Apakah kalam Allah dan zatnya itu sama apa beda? Tolong dijelaskan dulu Bang Juma. Baik. Jadi zat itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Meskipun kata ZAT itu adalah kata yang disadur dari bahasa Arab. Kalau zat, ZAT titik 2 materi. Itu materi. Sedangkan DZAT itu artinya apa? Hakikat. Jadi ketika berbicara mengenai zatullah, berarti berbicara mengenai hakikat Allah. Tidak berbicara mengenai zat, bahwa Allah itu zat, enggak. Kecuali apa yang keluar dari mulutnya menjadi air, menjadi tanah, menjadi udara, itu baru zat. Zat padat, zat cair, zat gas. Jadi bedakan antara zat dengan zat. Zat dalam bahasa Indonesia artinya materi, makhluk. Sedangkan zat yang melekat pada Allah, zatullah, itu adalah hakikat Allah. Apa hakikat Allah itu? Laisa kamislihi syai'. Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7:22. Tidak serupa dengan makhluk. Nah, Anda bertanya, bagaimana dengan kalam? Kalam itu sifat yang melekat pada zatullah. Jadi seibarat manusia nih, mulut itu adalah bagian daripada manusia. Itu kalam. Kemampuan berkata yang ada pada diri manusia itu kan adanya mulut. Tanpa mulut, kemampuan berkata itu tak ada. Coba manusia tak ada mulutnya, habis hidung langsung dagu, gimana cara bicaranya? Nggak bisa. Jadi kalam itu adalah hal esensial yang melekat pada diri Allah. Sifat berkata-kata yang dimiliki oleh Allah. Dari kalam keluarlah kalimah. Apa kalimah itu? Dari mulut keluar perkataan. Apakah perkataan adalah mulut? Bukan. Perkataan itu adalah hal baru. Hal baru yang keluar dari kita. Misalnya nih, saya berkata, ayam. Ayam itu saya? Bukan. Ayam itu adalah pribadi baru yang keluar dari saya. Asalnya dari mulut. Tapi itu bukan mulut. Itu adalah pribadi baru yang keluar dari mulut. Sama ketika Allah mengatakan, jadilah bumi. Bumi jadi. Keluar dari mulut, bukan yang keluar dari mulut itu adalah Allah. Bumi yang jadi berasal dari firman yang keluar dari kalam. Jadi matahari atau bumi pada mulanya adalah kalimah. Kalam sifat, kalimah produk yang dihasilkan oleh kalam. Mulut adalah hakikat. Suara adalah produk dari mulut. Yesus bukan kalimah, apalagi kalam. Yesus adalah makhluk yang berasal dari kalimah yang datang dari kalam. Motor, knalpot, ada suara, keluar karbon dioksida. Di mana Yesus posisinya? Motor, knalpot, asap, suara, karbon dioksida. Posisinya dia adalah karbon. Bukan asap, bukan suara, bukan knalpot, apalagi motor. Jadi Yesus itu adalah ciptaan yang keluar dari Sang Pencipta. Makanya Yesus mengatakan, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Itu dia. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Aku ini Isa adalah hamba Allah. Hamba Allah berarti abdi Allah, pesuruh Allah.
Nah, itulah Nabi Isa yang kami imani yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Jadi ketika Anda berbicara mengenai kalam, kalam itu adalah sifat, sedangkan kalimah adalah sesuatu yang keluar daripada kalam tadi. Kemampuan berkata-kata Allah melahirkan kemudian kalimah-kalimah yang menjadi ketetapan-ketetapan. Jadilah manusia. Jadi kamu jadi seperti manusia, kamu jadi tanpa ayah ibu. Lahir Adam. Kamu lahir, saya ciptakan kamu tanpa ayah, lahir Hawa. Kuciptakan kau tanpa ibu, lahir Isa, Yesus. Ada yang berat bagi Allah? Tak ada. Demikian. Oke. Tadi saya menanyakan tentang zat dan Allah. Jadi zat tadi Anda sampaikan bahwa zat itu dalam bahasa Arab. Ya, kalau saya lihat dalam bahasa Arab juga itu adalah, kalau tidak salah, dat. Itu dalam bahasa Arab itu dat. Ya, itu adalah wujud dan hakikat. Namun Anda sampaikan tadi bahwa hakikat itu apa atau esensi Allah itu apa? Maka Anda memberikan narasi bahwa Allah itu tidak bisa diserupakan. Jadi itu bagi saya itu mengambang. Jadi tidak, apa sih esensinya? Berarti tidak bisa diserupakan, itu berarti jawaban yang mengambang yang tidak bisa kita mengidentifikasi esensinya. Nah, jadi itu yang pertama. Tetapi ada juga yang mengatakan rumusan tentang sifat dan zat Allah. Contoh, aliran Sunnah Al-Jamaah yang mengatakan, ya, di mana mengatakan bahwa kalam itu tidak sama dengan hakikat. Tolong nanti dikoreksi kalau salah. Kalam itu tidak sama dengan hakikatnya. Tetapi tidak sama artinya berarti beda. Tetapi juga mereka juga mengatakan bahwa juga tidak beda dengan hakikatnya, tetapi juga sama. Jadi ada sesuatu hal yang kita mengerti. Nah, jadi tolong dikoreksi kalau salah. Kalau memang itu benar, tolong bagaimana penjelasannya? Silakan. Iya, sama seperti Anda. Kita sederhanakan karena kita tidak bisa menjelaskan tentang hakikat Allah itu seperti apa. Sama seperti Anda, misalnya Anda pemarah. Pemarah itu sifat yang melekat pada pribadi Anda. Itu adalah hal yang melekat pada diri Anda tapi tidak bisa dipisah. Seperti itulah yang disebutkan hakikat dengan kalam. Jadi Allah dengan sifatnya satu, gak bisa dipisahkan. Apakah sifat pemarah Anda bisa dipisahkan dengan diri Anda? Gak bisa. Kalau Anda berhenti menjadi pemarah mungkin, tapi sifatnya itu tidak bisa dipisahkan. Sama seperti ketika Allah Maha Kuasa menciptakan, itu melekat pada diri Allah, nggak bisa dipisahkan. Jadi sifat ini melekat pada diri Allah, di mana kalam ini adalah sifat yang melekat pada diri Allah. Pemarah, pemaaf, itu adalah sifat yang melekat pada seseorang. Jadi tidak bisa terpisah. Tapi Anda tidak mungkin kemudian dipanggil sebagai hai pemarah. Tidak, karena itu hanya sifat. Pribadi Anda melekat padanya sifat pemarah. Sesuatu yang tidak bisa terpisahkan, karena itu adalah bagian daripada Anda itu sendiri. Nah, jadi kembali kepada bahasan ini, ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, itu kaidah apa yang Anda pakai? Bible Anda tabrak, Yesus Anda tabrak, Tuhannya Yesus Anda tabrak. Apalagi? Bible Anda tabrak, konsep akal Anda tabrak, semuanya Anda tabrak. Kenapa? Iman tanpa akal itu gila. Iman tanpa akal itu gila. Iman tanpa perbuatan buta, sia-sia. Tapi iman tanpa akal itu gila, stres. Itu, maaf nih, iman tanpa akal itu seibarat hewan. Bagaimana mungkin Anda ingin mengatakan iman Anda betul tapi tidak masuk akal?
Sementara hal yang terpenting, yang paling mahal pada diri Anda itu adalah akal. Anda ke warung memilih apa yang Anda ingin beli, pakai akal. Anda beli baju, Anda pilih pakai akal. Cari istri yang cantik, yang baik, dan seterusnya pakai akal. Giliran Tuhan, Anda nggak pakai akal. Orang punya iman itu harus pakai akal. Ini iman, Bung. Ini masalah akhirat kita. Salah kita memilih Tuhan, kekal di neraka kita. Makanya bertuhan itu harus berakal. Yesus pun mengatakan, bukan, dalam kitab Matius, kasihi Tuhanmu dengan apa? Dengan iman. Iman nomor 2000. Akal dulu, baru diimani. Kalau dia masuk akal, baru diimani. Jangan diimani sesuatu itu tanpa akal. Contoh nih ya. Saya dikasih air putih 1 gelas. Saya imani air putih ini adalah air aqua murni. Saya minum karena modal iman. Murni, tapi ternyata dia adalah racun. Apa yang terjadi? Mati. Jadi sebelum Anda mengimani, mempercayai ini adalah air aqua yang murni, pakai akal dulu. Siapa yang kasih airnya? Dari mana airnya? Ya, apa tujuannya saya dikasih? Ada situasi apa, kemudian saya dikasih air minum oleh siapa? Dipikirkan dulu, baru diminum. Oh, betul-betul ini adalah air. Itu akal. Makanya perintah para nabi, akal. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Iqra, disuruh membaca. Makanya Al-Quran pertama kali diwahyukan itu, ayat pertama itu Iqra, baca. Baca dengan mata, baca dengan telinga, baca dengan hati, baca dengan pikiran, baca dengan perasaan. Itu Islam. Itu Islam. Jadi kalau saudara mengatakan Yesus itu Tuhan, dari aspek mananya? Nih, 10 detik terakhir. Dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Pada saat dia berkata begitu, dia berkata dalam keadaan apa? Manusia atau malaikat atau setan? Pada saat dia berkata seperti itu. Kepadaku diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Pada saat dia berucap seperti itu, dia dalam keadaan apa? Manusia. Jadi aspek Tuhannya mana? Hanya ada di doktrin, hanya ada di dogma. Kumpulan-kumpulan dogma dan doktrin hanya ada di gereja. Sehingga Yesus yang tadinya bukan Tuhan menjadi Tuhan. Coba Anda tunjukkan dalilnya pengakuan Yesus dia adalah Tuhan. Anda akan kesusahan karena Yesus itu adalah orang suci. Yesus itu orang benar. Yesus itu orang yang dikasihi. Tidak mungkin dia berdusta. Mustahil itu. Tidak mungkin dia menyampaikan suatu perkataan yang tidak diajarkan oleh Tuhannya untuk ia katakan. Selalunya Yesus itu berkata benar. Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Tak berkata-kata sembarang dia. Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan kepadaku untuk aku katakan, aku sampaikan. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu telah datang. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Aku nabi yang diutus kepada Bani Israel, tidak akan mungkin berkata-kata apa yang bukan hakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Nah, itulah yang Anda sebut Nabi Isa, Yesus, yang kami sebut Nabi Isa. Dia orang benar, dia orang jujur, dia orang dikasihi, orang dekat dengan Tuhan. Mustahil dia berdusta. Lalu dari mana Anda mendapatkan ilmu Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kanda. Waalaikumsalam. Di follow dulu ya teman-teman. Lanjut. Kenapa muncul di sini anak ini? Ya, silakan. Itu berhubung teman saya itu lagi sinyalnya merah. Ya, silakan, Dek, silakan. Ya. Ya. Tadi saya lagi cari ayat soalnya. Ya, silakan. Sudah ketemu? Oke. Bayahwa Elohim, Berwah Kodes, Bayaswa Hamasya. Pada saat ini, tadi Bang Zuma mengatakan bahwa segala sesuatu itu dijadikan oleh firman itu. Tetapi ada suatu hal yang kita perlu pelajari di sana kalau kita memang manusia yang memakai akal. Kenapa? Apakah ketika Tuhan itu berfirman, suaranya itu yang menjadi benda? Itu yang perlu kita kutip. Misalnya dia berfirman nih ya,
Misalnya dia berfirman, misalnya, jadilah terang. Apakah suara yang dikeluarkan itu, apakah sesuatu yang dikeluarkan Tuhan itu, itulah yang menjadi terang. Itu yang perlu kita kutip yang pertama. Karena kita memakai akal ya. Kalau kita memakai akal. Karena jikalau memang suara Tuhan yang keluar itu yang menjadi benda, menjadi sesuatu, maka dapat dibuktikan bahwa segala sesuatu yang ada di alam dunia ini adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena itu semua keluar dari Tuhan. Jikalau ada sesuatu yang keluar dari saya, bahasa saya, apapun yang keluar dari saya, termasuk rambut saya ini adalah saya. Nggak mungkin orang lain. Tetapi pertanyaannya, apakah karena firman itu menjadikan sesuatu, bukan firman itu yang menjadi benda? Itu yang dulu yang perlu kita ketahui. Nah, kalau kita melihat di dalam Yohanes tadi, di dalam Yohanes 1 pasal 1, di sana dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jelas, Bang Zuma tidak percaya ini. Kenapa? Karena ini adalah bukan kitabnya si Zuma, tetapi ini adalah kitabnya orang Kristen yang berusaha untuk dipelesetkan. Kenapa? Di sini sudah jelas dikatakan bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri. Ini tidak ada hal yang perlu ditafsir-tafsirkan sedalam-dalam mungkin atau bagaimanapun, karena ini sudah eksplisit. Sudah sangat jelas di situ dikatakan bahwa firman itulah yang Allah itu sendiri. Perlu kita ketahui bahwa manusia itu tidak bisa terdiri dari satu saja. Di dalam satu manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Itu yang perlu kita pahami. Yang artinya di dalam hakikat Tuhan, ada berbagai macam yang terdiri di dalam diri Tuhan itu, termasuk sang firman itu sendiri. Dan firman itu adalah Tuhan. Kenapa? Roh saya adalah saya. Jiwa saya adalah saya. Nggak mungkin jiwa saya adalah Zuma, nggak mungkin. Jiwa saya adalah tetap saya, dan roh saya adalah saya. Itu yang perlu kita pahami dulu. Nah, ketika tadi saya mengutip di dalam Yesaya 15 ini, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Nah, Bang Zuma katakan tadi bahwa Yesus itu, seperti jikalau saya mengikuti seperti yang Bang Zuma katakan, bahwa ketika Tuhan itu berfirman, maka sesuatu itu jadi oleh firman itu sendiri. Maka saya mengatakan bahwa itu semua adalah Tuhan, termasuk ini pun saya katakan Tuhan. Kenapa? Karena ini terbuat dari alam, walaupun diproses oleh manusia itu sendiri. Nah, tetapi kita perlu kutip di situ bahwa ketika dia mengatakan bahwa segala sesuatu menjadi karena firman, bukan berarti firman itu yang telah jadi. Nah, bagaimana kita mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Di dalam Yohanes 14 ayat 1 dan seterusnya, di sana dikatakan, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Perlu dikutip di sini, tidak ada seorang pun nabi atau tidak ada seorang pun manusia pun yang hebat di muka bumi ini, siapapun dia, saya belum pernah mendengar bahwa dia berani mengatakan saya akan menyediakan tempat bagimu. Boleh kita kutip ayatnya, di situ dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, mungkin bagi saudara-saudara muslim mengatakan, ini kan sang bapaknya. Nah, tetapi jikalau kita membandingkan Yesus adalah utusannya, ini berbicara utusan dan Tuhan ya. Jikalau Yesus adalah utusan, maka saya berani berbicara Yesus tidak mempunyai hak untuk mengatakan bahwa saya akan menyediakan tempat bagimu. Tidak pernah. Gak ada satu orang pun manusia, atau jikalau ada, tolong kasih tahu saya siapa orangnya yang pernah berani mengatakan bahwa saya menyediakan tempat bagimu. Yang tidak lain tempat itu adalah surga itu sendiri. Saya belum pernah menemukan, bisa saya katakan kalau saya sering nonton si Edis itu, dia bilang saya berani meloncat dari Monas. Saya juga berkata pada saat ini, saya juga berani meloncat dari Monas.
jikalau saya melihat ada seorang nabi satu orang pun di muka bumi ini yang pernah berani mengatakan, aku akan menyediakan tempat bagimu. Nah, kalau kita tarik lebih dalam ayat firman Tuhan ini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, pertanyaannya, kenapa sang Bapa itu selalu dianggap sebagai Bapa? Dan Yesus ini dianggap sebagai sang anak. Karena tidak ada seorang pun yang berhak mewarisi daripada sang Bapa itu selain daripada sang anak. Tidak ada. Saya tidak mungkin akan memberikan harta saya kepada orang lain kecuali kepada anak saya, kecuali saya tidak mempunyai anak. Itu yang pertanyaannya. Namun di sini Yesus dengan tegas mengatakan bahwa aku akan menyediakan tempat bagimu. Tolong nanti teman-teman yang typing di bawah, tolong dicari sama saya. Jikalau ada, saya benar-benar loncat dari Monas untuk Tuhan kalian, untuk Allah Subhanahu Wa Taala kalian. Saya berani loncat dari Monas jikalau ada seorang nabi yang berani mengatakan aku menyediakan tempat bagimu. Itu saya akan kutip itu, saya akan berani mengatakan ini, saya akan berjanji akan meloncat dari Monas dan saya akan berlutut kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala kalau ada manusia yang berani mengatakan bahwa aku menyediakan tempat bagimu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana kok orang Kristen itu bisa tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Nah, jelas di dalam Perjanjian Lama, di dalam Yesaya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, sedangkan anak ini belum lahir. Tapi dikatakan sebab seorang anak lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Perlu dikutip di situ adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Pertanyaannya, kepada siapakah ayat ini dituliskan oleh Yesaya pada saat itu? Apakah kepada nabi-nabi siapa? Atau kepada manusia? Atau kepada siapa? Dan perlu kita kutip di situ, di dalam Yesaya 5 ayat 6 ini, di situ dikatakan bahwa Allah yang perkasa. Yang artinya ketika seorang anak ini lahir, maka seorang anak tersebut adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Apakah ada seorang nabi yang layak diberikan julukan ini selain daripada Yesus itu sendiri? Mungkin demikian aja dulu, mungkin saya terlalu lama nanti. Anda mengatakan Anda akan loncat dari Monas kalau ada seorang nabi. Sebenarnya Anda sedang menjebak diri Anda. Pada saat Yesus berkata demikian, dia berkata sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Sedangkan objek pembicaraan Yesus adalah surga. Dan audiensnya itu adalah Bani Israel, bukan Kristen. Itu yang harus dipahami. Kemudian, kalau Anda sesumbar mengatakan itu, di dalam hadits riwayat Muslim, baginda Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan, jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan jamin engkau surga. Yang pertama, amanah, jujur, jangan berzina. 6 perkara yang disampaikan oleh Rasulullah. Baihaqi juga meriwayatkan itu. Ya, tapi nggak perlulah Anda loncat ke Monas gara-gara itu. Karena ternyata ada orang yang menjamin surga ketika orang itu menjaga kelaminnya, menjaga mulutnya, menjaga kemudian amanah. Rasul mengatakan apa? Jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan jamin engkau surga. Ini ucapan Rasulullah. Kemudian, kalau Anda mengatakan Anda akan loncat ketika ada ucapan seperti itu, Yesus hanya menempatkan dirinya sebagai nabi yang mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat, di rumah Tuhanku banyak tempat. Yesus bertuhan, Anda tuhankan.
Berarti Yesus tidak akan pernah memberikan tempat kepada Anda, karena Anda tidak melaksanakan apa yang Yesus perintahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk masuk ke dalam surga, dosa-dosa kita harus dihapuskan. Rasulullah Muhammad SAW jelas menerangkan dalam Al-Quranul Karim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Siapa yang ikut kepada Rasulullah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Itu dalil. Nah, sekarang saya balik nih kepada Anda. Kalau ada jaminan Yesus kepada orang yang ibadah minggu, makan babi, merasulkan Paulus, mengkitabkan perjanjian baru, agamanya bernama Kristen, Tuhannya bernama Yesus, saya juga ingin taruhan. Saya juga ingin taruhan. Kalau Anda loncat di Monas, kalau saya beda lagi. Saya akan membangun gereja untuk Anda ibadah. Tanpa perpuluhan dan saya akan jadi pendetanya di dalam. Ini ditonton oleh ribuan manusia. Sekarang tunjukkan jaminan itu. Ada. Kalau Yesus memberikan jaminan surga kepada yang bernama Kristen, kitabnya perjanjian baru, nama ibadahnya gereja, menuhankan Tuhan bernama Yesus, ya saya bangun gereja di Bolangi sana, ini disaksikan oleh orang, dan saya sendiri akan menjadi penginjil Anda di sana. Amin. Silakan Anda buktikan. Ada jaminan Yesus kepada orang Kristen? Enggak ada. Kemudian Anda mengatakan Anda akan loncat ke Monas ketika ada Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, jaminlah aku 6 perkara, aku akan menjaminmu surga. Siapa yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, wa yuzakkihim, akan disucikan dosa-dosanya, akan dibersihkan jiwanya. Itu dalil. Al-Jum'ah ayat kedua. Tadi Ali Imran ayat 31, Al-Maidah ayat 31. Nah, jelas itu, dalilnya ada. Tapi nggak usah loncat, kasihan Anda belum nikah. Jangan ikuti Edis. Edis itu orang nggak sehat. Dia itu ada gangguan jiwa. Nah, kemudian berbicara mengenai uraian yang panjang dari saudara. Sesuatu yang keluar dari Tuhan itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Karena alam semesta ini semuanya keluar dari Tuhan. Diri Anda itu keluar dari Tuhan. Bukan keluar dari mana Anda itu. Tuhan yang menjadi sumber segala sesuatunya. Kita ini semuanya keluar dari Tuhan. Nah, nggak usah terlalu jauh. Kalau Anda mengatakan ini adalah rambut Anda, ini adalah bibir Anda, ini ada apa yang keluar dari Anda adalah Anda. Sekarang kalau Anda mengatakan yang keluar dari diri Anda itu adalah Anda, itu celaka itu nanti. Coba Anda keluarkan ludah dari mulut Anda. Simpan di lantai. Apakah itu adalah Anda? Yang keluar dari Anda itu adalah Anda. Coba Anda ke jamban. Jangan disiram air. Tengok. Itukah Anda? Bukan. Itu bukan Anda. Tapi kenapa ketika Anda di atas pohon, kemudian Anda meludah ke bawah, Pak Bom-Bom ada di bawah, begitu Anda teriaki Bom-Bom, dia naik gini, mulut menganga, Anda meludah, masuk ke mulutnya, yang dikejar bukan ludah Anda, tapi adalah Anda. Kenapa? Karena sumber ludah itu adalah Anda. Bukan berarti ludah itu adalah Anda. Makanya Anda yang dibal-balin sama Bom-Bom. Bukan. Artinya apa? Segala sesuatu yang keluar dari Anda itu bukan Anda. Dari mata yang keluar bukan Anda, dari telinga bukan Anda, dari hidung bukan Anda, dari mulut bukan Anda, dari pantat juga bukan Anda. Bahaya kalau Anda mengatakan apa yang keluar dari Anda adalah Anda. Bahaya itu. Bahaya. Begitu juga Tuhan. Coba Anda cermati lagi. Di dalam Matius 4 nomor 4 itu. Anda cermati itu. Manusia bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar. Manusia loh. Yang keluar dari mulut Tuhan.
Semua manusia keluar dari mulut Tuhan. Berupa apa? Berupa firman. Kata siapa? Kata Yesus. Masa Anda nggak percaya? Berarti kita ini semua berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kata Yesus, Matius 4 nomor 4. Makanya adik ini hati-hati bernarasi. Kalau hanya semangat beragama, oke lah kita jempol sampai Anda mau loncat ke Monas. Tapi kan kasihan belum nikah. Menikah dulu baru loncat. Ya. Nah, jangan hanya mengedepankan dogma. Jangan. Amsal 3 nomor 5. Jangan berdasarkan angan-angan saja, tapi harus berpola kepada firman Tuhan. Jangan berpola kepada prinsip sendiri. Itu dogma namanya, itu doktrin. Kalau di kitab saudara dikatakan di Ibrani 11 nomor 1, bahwa iman itu adalah puncak dari pengharapan, dan iman itu adalah buah dari sesuatu yang kita tidak lihat. Itu kata kitab saudara. Jadi, kalau saya ajarin Al-Quran itu terlalu tinggi ilmunya, cukup Bible aja Anda pahami dengan baik, Anda akan sampai kepada kebenaran. Sekali lagi kesimpulan saya, Yesus bukan firman. Tuhan bukan firman. Tuhan itu bukan firman. Bukan. Dan Yesus itu bukan firman juga. Tak ada dalilnya Yesus adalah firman. Yang ada, firman menjadi Yesus. Hai, siapa ini nakal? Saya turun dulu. Siap bang, siap. Ada jahat kali orang. Ganti akun bang. Sebentar ya. Jadi para Kristen mereport Bang Zuma tuh. Sebentar. Kerjanya Kristen gitu. Ya teman-teman, tap-tap layar ya yang dibawa kawan-kawan muslim, aki-aki muslim, tap-tap layar. Ya, assalamualaikum Aki Fandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, jadi gitu deh ya. Tidak ada dalil di dalam kitab Anda sendiri Yesus adalah firman. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos. Firman adalah Theos, kalam. Yang saya katakan tadi kalam. Kalam adalah Theos. Kalam adalah pencipta langit dan bumi. Artinya apa? Pencipta langit dan bumi memiliki sifat berkata-kata. Nah, coba Anda lihat di data nomor 14-nya. Dan firman itu telah menjadi. Nah, ada proses. Firman itu telah menjadi daging. Sirs dalam bahasa Yunani. Bukan menjadi manusia, tapi menjadi daging. Firman menjadi daging. Firman itu menjadi daging artinya sama seperti ini. Saya kasih analogi. Saya seorang pemimpin. Saya seorang arsitek. Saya banyak duit. Saya berkuasa. Apa yang saya katakan? Di sini saya ingin membangun sekolah. Apa yang terjadi? Karena kekuasaanku, punya duit, punya kekuatan, saya bayar semua tukang-tukang mendirikan sekolah. Terbentuklah sekolah itu, orang datang kemudian mencatat. Sekolah ini pada mulanya adalah firman yang keluar dari mulut Bang Zuma. Salah? Enggak. Yesus pada mulanya adalah firman, betul. Bangunan tadi pada mulanya adalah perkataan, betul. Negara kita ini pada mulanya perkataan, semuanya diawali dengan perkataan. Ya, jadi begitu ya, Dek. Yang ketika dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan, dan firman itu telah menjadi manusia. Maksudnya, mulut bersama-sama dengan kita. Mulut kemudian mengeluarkan ucapan. Maka apa yang keluar dari mulut kita itulah yang terjadi. Jadi bangunan, jadi bangunan. Tuhan, Maria hamil. Untuk mengetahui implementasi apa yang saya sampaikan, apakah Yesus ini keluar dari mulut Tuhan atau tidak, maka Anda lihat, Yesus ini keluar jatuh dari mulut Tuhan dari langit, atau Yesus ini keluar dari rahim manusia. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus keluar dari mulut Tuhan, berarti dia harus berupa manusia jatuh dari langit. Ketika ia jatuh dari langit, bayi sampai di bumi, rambutnya sudah putih, sudah gondrong dia.
sudah berkumis, sudah berjenggot ketika dia ada di bumi, karena jatuh dari langit. Seperti itu. Ya, ibarat telur dibuang dari atas, begitu sampai di bawah sudah menjadi ayam jantan. Tapi faktanya apa? Masuk ke dalam rahim Maria dulu, digodok 9 bulan. Habis itu baru keluar. Berarti firman yang keluar dari mulut Tuhan itu bukan Yesus. Firman yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah, wahai Maria, pada bulan ke-6 Gabriel datang kepada Maria pada seorang perawan bernama Maryam. Apa kata Gabriel? Wahai Maryam, engkau akan hamil. Kata Maryam, oh mustahil, bagaimana mungkin saya hamil? Saya tidak ada suami, saya tidak disentuh laki-laki. Apa kata Gabriel? Roh Elohim berkuasa atasmu. Maksudnya apa? Kekuasaan Allah menghendaki. Jadi ketika Gabriel datang kepada Maria, firman disampaikan kepada Maria, Maria, Tuhan menghendaki engkau hamil. Nah itu firmannya. Firman Tuhannya itu, katakan kepada Maria, aku ingin dia hamil dan melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Datanglah firman itu diantar oleh Gabriel. Maria, Tuhanmu menginginkan engkau hamil. Hamil. Lahir manusia. Lahir manusia. Jadi yang keluar dari rahim Maria itu bukan firman, tapi hasil dari firman. Makanya dikatakan pada mulanya firman. Bukan, Yesus itu bukan firman. Tak ada dalilnya Yesus itu firman. Tak ada. Yesus itu penerima firman. Segala firman yang engkau berikan kepadaku tuh. Jadi dia adalah nabi yang lahir berkat firman. Firman Tuhan, kehendak Tuhan. Maria hamil, hamil. Untuk apa sih kau melahirkan Yesus secara ajaib? Untuk sebagai nabiku, wakilku, dutaku, untuk menyampaikan firmanku kepada Bani Israel. Makanya Yesus mengatakan Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Dia datang ke dunia bukan atas kehendakku sendiri. Kalau Yesus itu yang adalah Tuhan itu sendiri, maka dia akan berkata, aku datang menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Tapi kan dia mengatakan bukan atas kehendakku, berarti bukan Tuhan. Dan lagi-lagi Yesus manusia, bukan Tuhan. Sementara Tuhan bukan manusia. Bilangan 23 nomor 19. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia. Nah itu, silakan. Minum dulu. Iya teman-teman, udah stop, kasihan. Sampai 2000 tuh yang nyuruh loncat. Bang Berkat pun tak apa-apa nyuruh minta-minta lompat itu. Kasihan tuh, benar kata Bang Zuma tuh. Dia sampai 2000, hampir 3000 yang nyuruh loncat itu. Silakan ditanggapi Bang Berkat. Bentar ya, aku lagi nangis itu, nanti malah ini apa nih atuh? Lagi nangis, terdengar nggak? Nanti itu lalu ini. Oh iya, terdengar. Nggak kena report kan nanti ini? Iya benar. Bentar ya. Oke. Sirait. Selamat siang Sirait. Halo, selamat siang. Iya, dari Protestan atau Katolik? Jelaslah orang HKBP nih. Oh, HKBP. Oke, Protestan ya. Siap. Oke, Tiara. Ya, nah ini mumpung ada Bang Zumanya nih kan, kamu sebagai viewer YouTube yang sudah berbulan-bulan ini ingin bertemu, silakanlah disapa Bang Zumanya, mumpung ada kesempatan. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Salam dari Wajo Bang. Siap. Wajo, si kampung gitu Blek. Iya, kampung sih. Alhamdulillah. Maka nih cawiwi, kamu apa cawiwi? Oh Mega Bang. Wah, mantap lah det Blek. Mantap cawiwi silongano, apa senaro? Asipulu bolos silo kopi pula dega. Lalu lupa binena. Nalupin rena. Oh, inrena, wasu binena lupai. Aduh, lamanya ngikutin, baru sempat ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya Allah. Sehat? Sehat, Alhamdulillah sehat. Oke ya, udah ya.
Oke, Iya. ya dilanjut. Ya izin ya. Nabi. Iya, makasih. Iya. Inilah yang menjadi pertanyaan saya tadi ya. Tidak ada seorang pun nabi yang pernah berkata, aku menyediakan tempat bagimu. Yang saya garis bawahi tadi di situ, yang saya katakan, aku menyediakan tempat bagimu. Yang artinya surga. Tadi Bang Zuma katakan, apakah ada orang Kristen Tuhan bisa jamin masuk surga? Tentu iya. Kenapa? Karena yang Tuhan jamin masuk surga adalah orang Kristen. Kenapa? Yesus katakan, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi ketika Islam mengklaim mungkin bahwa mereka mengikuti ajaran Yesus, saya belum pernah melihat orang Islam dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sedangkan itu adalah ayat yang menjadi ayat untuk memberitakan firman Tuhan di seluruh bumi ini. Nah, siapakah ajaran yang mengajarkan tentang baptisan itu? Sedangkan yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya adalah baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tadi Bang Zuma katakan bahwa itu bukan orang Kristen ya. Mungkin dipersilahkan, mungkin ada saya melihat orang Islam mungkin atau siapa saja, agama apa saja yang ada di dunia ini yang dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan itu adalah ajaran Yesus, Bang Zuma. Jadi tolong Bang Zuma bersedia nanti tolong gereja. Nggak usah besar-besar dananya Bang Zuma, 100 juta aja udah cukup bangun gereja di sana. Ya teman-teman ya, 100 juta aja udah cukup bagi saya nggak terlalu serakah dan tidak meminta-minta lagi kalau ada gereja dibangun untuk saya di sini ya. Oke. Dan itu bukan untuk saya. Yeah. Itu untuk jemaat-jemaat datang memuji supaya mereka merasa nyaman memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan gereja itu bukan milik saya, tidak ada yang namanya gereja itu milik pribadi. Karena itu adalah milik orang-orang Kristen. Yang kedua, apakah pernah kita melihat orang di luar Kristen yang melakukan perjamuan kudus dengan darah dan dengan roti, dengan anggur dan dengan roti? Apakah ada? Sedangkan itu adalah ajaran Yesus yang disampaikannya kepada murid-muridnya. Apakah ada dari kepercayaan-kepercayaan lain yang melakukan seperti itu? Gak ada. Gak ada ya. Jadi fokus nih Bang Zuma ini bahwa yang Yesus katakan adalah aku menyediakan tempat bagimu, kitabnya harus Bible, agamanya harus Kristen, apalagi tadi Bang Zuma ya, saya lupa tadi maksudnya. Itu adalah hal-hal yang tidak terlalu diutamakan. Yesus tidak mengenal agama. Yesus itu tidak menyiarkan agama, tidak. Yesus itu menyiarkan kepercayaan. Ya baru sekarang ini baru namanya agama. Makanya orang Kristen itu, seandainya di negara ini tidak diberikan kewajiban untuk memiliki agama, maka orang Kristen itu sudah cukup satu saja. Kamu percaya sama siapa? Saya percaya kepada Yesus. Itu cukup. Yesus ingat ketika Yesus menyampaikan, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Tidak pernah Yesus katakan, jadikanlah seluruh bangsa menjadi agama ini. Nggak pernah. Karena kenapa? Agama itu bukanlah sesuatu hal yang sangat penting. Biarpun misalnya begini, saya agama Buddha, tetapi kalau saya percaya Yesus nggak masalah. Karena agama bukan suatu patokan, agama bukan suatu tolak ukur untuk datang kepada Tuhan. Bisa saja KTP saya KTP Kristen, tapi kepercayaannya lain. Banyak itu. Terus terang nih saya berkata, banyak itu di dalam umat-umat Muslim yang KTP-nya masih Islam, tetapi dia datangnya ke gereja. Kalau ditanya agamanya apa? Agama Islam. Masih ada itu, saya waktu itu ada buktinya di gereja kami di sini, tapi saya sudah tidak ada di situ lagi sekarang. KTP-nya itu masih Islam, bro. Apakah itu agamanya Islam? Ya. Tapi dia percaya Yesus. Jadi yang Yesus butuhkan adalah untuk datang kepada dia di dalam roh dan kebenaran, bukan dengan mengatakan nanti ketika masuk surga, agamamu apa?
Coba kasih contoh waktu Yesus dia bilang pada hari terakhir nanti akan banyak orang yang datang kepada aku berseru-seru kepadaku Tuhan Tuhan. Dia tidak berkata apa agamamu, tidak ada di sana dikatakan di mana apa agamamu, tidak ada. Yang ada di situ adalah bagaimana engkau menyembah Tuhan itu di dalam roh dan kebenaran. Bagaimana engkau mencintai Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Tidak ada di situ dikatakan kamu harus Kristen, tidak ada. Seandainya orang Kristen ini tidak diwajibkan memiliki sebuah agama, maka kami buang itu julukan agama itu buat apa? Itu tidak penting bagi kami sebagai orang Kristen. Tetapi ketika dikatakan bagi kami, pergi dan tinggalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka saya sendiri siap dipotong leher saya ketika dikatakan orang seperti itu bagi saya. Tapi ketika orang mengatakan, ubah KTP-mu dari Kristen menjadi Islam, saya siap. Saya siap. Tapi ketika orang berkata kepada saya, ubah kepercayaanmu dari mempercayai Yesus sebagai Tuhan menjadi mempercayai Yesus sebagai Nabi saja, sorry. Biarpun maut yang menjadi penghalang saya akan hadapi. Itu dia Bang Zuma. Jadi tolong Bang Zuma siapkan gereja untuk saya, karena di dalam agama Islam saya tidak pernah melihat agama Islam itu pembaptisan, dan saya tidak pernah melihat di dalam Islam itu namanya perjamuan kudus. Itu soal yang pertama. Udah Kemudian ya? pertanyaan Satu-satu boleh? Jawaban yang pertama. Satu-satu boleh? Nanti dulu Bang Zuma, saya harus ini dulu sama Bang Zuma ini tadi ya. Kepanjangan nanti saya lupa soalnya. Yo tadi Bang Zuma kepanjangan saya diam aja. Masa sekarang giliran saya lalu Bang Zuma harus ini. Giliran saya dulu lah, saya harus bantah dulu semua dari Ya enggak, masalahnya mulutnya selalu offside. Terlalu lebay. Bang Zuma nanti keluar congor pula di sini kan. Nanti kalau jalan debat congor, kalau enggak itu digeruduk. Enggak, terlalu lebay, mulutnya terlalu lebay, mau loncat di Monas lah. Jangan goyah Bang, jangan goyah, santai aja Bang, jangan goyah dulu. Nah, ketika tadi Bang Zuma mengangkat bahwa Tuhanlah bukan manusia, nah itu adalah potongan-potongan ayat. Potongan-potongan ayat, kenapa? Ayat itu sengaja dipotong supaya menarasikan bahwa itu sesuatu kebenaran. Padahal coba dibaca ayat selanjutnya, Tuhan bukanlah Ini manusia. teman-teman kusiksa juga lama-lama orang ini. Bukanlah manusia sehingga ia dapat berbohong, atau anak manusia sehingga ia berubah pikiran. Jadi maksud Tuhan di situ bukan dia bukan manusia atau bagaimana, tetapi dia mengatakan bahwa saya bukanlah manusia yang seperti kalian yang berbohong begitu, yang berubah-ubah janjinya. Saya bukanlah manusia seperti yang bisa berubah-ubah pikiran. Tidak ada di situ dikatakan bahwa saya bukanlah manusia. Maksud Tuhan di situ adalah dia tidak berbohong seperti manusia yang ada di dunia ini. Dia tidak mengikat janji seperti manusia yang ada di dunia ini. Makanya ayatnya jangan dipotong-potong, Bang Zuma. Ada lagi? Saya jadi lupa ini gara-gara. Terlalu panjang. Lanjut, masih ada. Terlalu panjang udahlah. Ya, gini. Terpikirkan kembali. Yang pertama, Anda tidak bisa membuktikan ya terkait apa yang saya pertanyakan. Anda membahas baptis. Syarat menjadi Kristen itu adalah baptis, betul? Betul? Itu betul. Betul ya? Ya. Tolong tunjukkan satu orang yang pernah Yesus baptis. Yesus tidak membaptis, tetapi Yesus menyuruh, memerintahkan untuk membaptis. Karena Yesus dia Tuhan. tidak membaptis. Iya, tapi dia memerintahkan. Itu katanya, itu dia yang menyampaikan. Berarti Yesus tidak pernah sabar. Berarti Yesus tidak pernah mengkristenkan orang. Matius 3 nomor 11, nanti Yesus datang membaptis dengan api. Maka perindah rambutnya, nanti Yesus datang membotakkan Anda. Yesus tidak pernah membaptis. Yesus tidak pernah mengatakan jadikanlah seluruh bangsa menjadi hambaku. Yesus tidak pernah mengajarkan jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Syarat menjadi Kristen baptis. Yesus tidak pernah membaptis. Yesus tidak pernah mengkristenkan orang.
sekarang tak ajarin. Baptis berasal dari bahasa Yunani, artinya baptiso. Apa artinya baptiso? Paham? Pembasuhan. Oke? Ketika ada dalil sisipan di Matius 28 yang Anda bawa, dan juga Markus 16 nomor 16, baptislah dia dalam nama Bapa, nama Anak dan Roh Kudus. Bukan disuruh menyembah Anak dan Roh Kudus bermerpati. Basuh dia dengan nama Bapa, Tuhan satu-satunya, Anak sebagai Rasulnya, Roh Kudus sebagai penghubung pengantar firman. Bukan dijadikan sebagai Tuhan. Umat Islam sudah melakukan pembasuhan. Setiap umat Islam beribadah dibasuh dulu. Wudhu. Oke? Kemudian dibasuh. Mereka mengimani Allah satu-satunya Tuhan, mengimani Isa utusan Tuhan, mengimani Roh Kudus sebagai penyampai firman. Kalau Anda mengimani tiga-tiganya Tuhan, dari mana dalilnya? Oke? Jadi tak ada dalil jadikanlah seluruh bangsa jadi Kristen, tak ada. Jadikanlah bangsa muridku, jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Mateteo, coba Anda sedikit berselancar ke original teksnya. Matius 28 nomor 19 ada kata Mateteo. Mateteo artinya apa? Jadikanlah murid. Jadi terjemahan yang betul, jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Berapa bangsa murid Yesus? 12 bangsa. Benyamin, Yusuf, ya, 12 bangsa. Bukan bangsa Batak, bangsa Toraja, bukan. 12 bangsa murid Yesus ini harus dijadikan murid semua. Bukan seluruh bangsa Indonesia, bukan. Anda salah memahami, makanya baca original teks supaya Anda paham. Itu yang pertama. Yang kedua, Matius 28 nomor 9 itu, nomor 19 itu, sisipan tidak ditemukan di Kode Sinaiticus dan Vatikanus. Itu penambahan. Itu tidak ada itu. Itu hanya ditambah-tambahkan. Matius 28 itu hanya sampai data nomor 15 di manuskrip tertua. Baptislah dalam nama Bapa, itu juga sisipan. Markus 16 itu hanya sampai data nomor 8. Nomor 9 sampai nomor 20 itu tambahan. Tunjukkan data ke saya kalau itu ada. Nggak akan pernah Anda temukan. Sampai 2 hari sebelum kiamat. Itu tak ada. Ya. Kemudian, jadikan murid. Nah itu dia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Murid itu harus menundukkan dirinya. Baca Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku, mereka mendengarkan aku. Mendengarkan. Anda pernah mendengarkan Yesus? Enggak. Anda mendengarkan pendeta. Muridku itu mendengarkan aku dan mengikuti aku. Mengikuti aku. Mengikuti artinya apa? Murid itu harus menjadi Yudaism, bukan menjadi Kristen. Kemudian, agama tidak menjamin, kata siapa? Kata Anda kan? Karena Kristen bukan agama Yesus. Karena Anda malu membawa nama Kristen di sini. Karena Yesus tidak mengajarkan Kristen. Yang mengajarkan Kristen itu adalah Paulus. Mari kita buktikan kalau Yesus mengajarkan agama. Baca, buka Bibelmu sekarang, Matius 5 nomor 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti syarat masuk surga menurut Yesus harus beragama. Ternyata Kristen bukan agama. Kristen tidak memenuhi syarat. Ada 2 syarat untuk masuk surga menurut Yesus berdasarkan Matius 20, Bung. Matius 5 nomor 20. Yang pertama harus beragama dulu. Yang kedua agamanya harus lebih baik daripada ahli Taurat. Kristen agama? Bukan. Berarti Kristen tidak lolos. Syarat pertama Kristen tidak lolos. Apalagi syarat kedua. Oke, Anda tadi sesumbar mengatakan Kristen bukan agama. Oke, baik. Berarti Kristen tidak bisa menjadi jalan keselamatan menuju surga. Kenapa?
Karena syarat untuk masuk surga menurut Yesus harus punya agama, dan agamanya itu harus lebih baik dari ahli Taurat. Nah, sekarang saya hantam rahang Anda pelan-pelan. Anda terlalu sesumbar. Ketika Yesus berkata di dalam Matius 23 nomor 3, jangan kau mengikuti orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka duduk di kursi Musa, tetapi mereka tidak mempraktekkan ajaran Taurat. Jangan. Sedangkan Kristen hari ini menganggap hukum Taurat itu sampah. Pertanyaan saya kepada saudara, di dalam Matius 23 tadi nomor 15, Yesus mengutuk ahli Taurat, Yesus mengutuk orang Farisi, Yesus mengutuk orang munafik, Yesus mengutuk orang yang nyeberangi lautan, Yesus mengutuk yang memiliki pengikut di luar Bani Israel, di luar Yahudi, kemudian 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Pertanyaan saya, siapa ahli Taurat dari kalangan Farisi yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan? Dan apa nama agama yang diajarkan di luar daripada Yahudi? Silakan. Silakan Anda baca dulu Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan satu orang, dan setelah engkau mentobatkan, kau jadikan dia orang neraka, orang neraka, orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaan saya, siapa orang Farisi tersebut yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, dan apa nama sekte yang didirikan di luar Yahudi? Silakan. Oke Bang Zuma, ini tadi Bang Zuma selalu membawa ke dalam versi asli ya, versi asli Alkitab. Tetapi sekali dibicara keagamaanmu langsung dibahas itu adalah agama. Nah inilah yang menjadi kacau balaunya. Kenapa? Kok jadi saya yang kacau? Kitab LAI itu ditulis oleh lembaga Alkitab untuk orang bisa memahami dengan keadaan sekarang, dengan relevansi sekarang, dengan bahasa-bahasa sekarang, supaya dapat mudah dimaknai dan dimengerti. Namun, kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, sebenarnya itu bukan agama. Tadi saya sudah mengatakan itu bukan agama. Di sana dikatakan adalah dikaiosine, yang artinya adalah kebenaran. Namun ketika kita juga berbicara, ketika kita melihat terjemahan di dalam bahasa Ibrani, di sana dikatakan sedekah. Jadi di situ dia tidak berbicara tentang agama. Di situ Tuhan Yesus berbicara jikalau sedekahmu tidak melebihi daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, coba ya, mana ya? Jadi kata agama itu salah di situ. Ya itu jelas salah, itu terjemahan ini, terjemahan Alkitab. Tapi saya tidak mengatakan itu salah total atau bagaimana. Saya sudah mengatakan tadi itu bahasa yang diterjemahkan, ya. Itu adalah bahasa yang diterjemahkan supaya orang mudah dimengerti. Karena ketika kita mengatakan kebenaran, maka bisa disangkut pautkan dengan keagamaan di dalam sekarang ini. Sehingga LAI menulis Alkitab, menerjemahkan Alkitab, bukan menulis ya, menerjemahkan Alkitab sebisa mungkin dapat dipahami oleh orang-orang. Tetapi bagi orang-orang yang sudah belajar lebih dalam lagi, maka akan menggali teks-teks tersebut supaya itu menjadi referensi bagi diri kami juga. Ternyata itu adalah dikaiosne, yang artinya kebenaran. Kemudian kalau kita melihat di dalam terjemahan Ibrani juga sedekah. Siapkan baju. Itu yang pertama. Yang artinya bahwa Yesus di situ bukan berkata tentang keagamaan, tetapi kepercayaan, kebenaran. Makanya Yesus katakan jikalau hidup keagamaanmu tidak melebihi
daripada orang Farisi dan oleh Taurat. Dia berkata begitu. Itu dulu yang perlu dikutip. Saya lupa tadi mencatat apa-apa tadi kata Bang Zuma ini. Nah, iya, oke. Apakah Muslim dibaptis ketika mereka membasuh dirinya? Ya, apakah Muslim ketika membasuh dirinya itu Ba Yahuwah Elohim, Ba Yeshua Hamashiach, Ba Veruah HaKodesh? Saya mengatakan tadi, itu bukan hanya berbicara basuh. Tetapi di situ ada makna yang tidak bisa dilepaskan di situ, yaitu membaptis dengan nama. Dengan nama siapa? Saya tidak pernah melihat di situ dengan nama Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah. Tapi dia menulis di situ di dalam nama Bapa, yang artinya Bapa itu siapa? Yahuwah Elohim. Di dalam nama anak, nama anak itu siapa? Yeshua Hamashiach. Kemudian siapa lagi? Veruah HaKodesh. Jadi saya tidak pernah melihat orang Muslim itu dibaptis dengan itu. Saya tidak pernah melihat. Kemudian saya juga tidak pernah melihat orang Muslim mengikuti ajaran Yesus, di mana orang Muslim itu menerima perjamuan kudus. Kalau ada, saya masuk Islam. Saya siap masuk Islam. Atau enggak, kalau kalian suruh saya loncat dari Monas, saya siap loncat dari Monas. Kemudian mulai lagi anak-anak Teos mulai lagi. Muhammad yang Mbak Zuma bawa tadi, dia tidak memberikan tempat, tetapi hanya menjamin di situ. Ya, artinya tidak ada bukti yang konkret bahwa dia dapat. Saya minta tempat untuk Kristen mana? Ucapan gini. Terlalu panjang Anda membual. Kesimpulannya aja dulu. Tolong tunjukkan di mana Yesus menjamin tempat orang Kristen. Di mana Yesus pernah berbicara sabar dulu. Di mana Yesus pernah berbicara kepada di mana Yesus pernah berbicara kepada non-Yahudi pada saat dia penginjilan? Non-Yahudi ya? Ya. Jangan garuk kepala, garuk gigi. Ya, saya akan menjawab itu. Mana? Tunjukkan. Di mana Yesus pernah berfirman? Di mana Yesus pernah menyampaikan firman Tuhan kepada non-Yahudi? Di mana itu? Yesus pernah menyampaikan ketika ada seorang ibu-ibu janda, dia berkata, yaitu orang Samaria pada saat itu. Dia sebut apa? Dia sebut domba atau disebut anjing? Dia sebut anjing memang. Mana firman yang disampaikan Yesus kepada ibu itu? Anjing, ente anjing, betul? Iya. Yang saya tanya, penyampaian firman kepada non-Yahudi yang disebut Yesus anjing itu mana? Di mana? Firman Tuhan yang disampaikan kepada ibu itu adalah dia wahai ibu, engkau adalah anjing. Itu. Ya, makanya kalau kamu mengutip di situ, kalau kamu membaca setengah-setengah. Terus yang lain mana? Coba yang lain. Yang lain mana? Di mana Yesus pernah? Di mana Yesus pernah berkata kepada non-Yahudi selain mengatakan anjing? Di mana? Di mana? Yesus secara tidak langsung menyampaikan di situ bahwa ketika dia mengatakan kepada perempuan itu besar anjing. Iman, dia memberikan besar imanmu, ya. besar imanmu. Terus Yesus mengatakan apa kepada? Apa iman perempuan itu? Kepada ibu itu. Bung, iman ibu itu apa? Iman ibu itu percaya begitu besar kepada Yesus. Itu dia. Anda jangan nipu di sini. Imannya perempuan, dengarkan, anak kecil, dengarkan. Imannya wanita itu mengatakan memang betul anjing hanya makan sampah dari meja majikan, betul? Betul? Lanjut saja dulu. Betul atau tidak? Lanjut saja kalau betul atau tidak? Wahai pemakan sampah, betul atau tidak? Betul atau tidak? Saya nggak mau digiring di sini. Betul atau tidak? Itu dalil. Iya, saya usir dia. Kata Yesus, usir. Tidak patut roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Kata Yesus. Ibu itu berkata, memang betul Tuhan. Ibu
ibu itu mengaminkan kalau dia disebut anjing. Dan ibu itu mengaminkan kalau tidak patut firman Tuhan yang adalah roti diberikan kepada dia. Yesus mengatakan apa? Tidak patut roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada Anda, anjing. Ibu itu mengatakan, betul Tuhan, tapi bukankah sampah yang jatuh, bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja majikan? Apa sampahnya? Kotoran. Siapa anjingnya? Anda. Apa kata Yesus? Benar, benar imanmu, ibu. Mau kemana? Monas loncat. Anda mau kemana? Ayo loncat. Kunarion, Anda mau kemana? Udah ya teman-teman, kebetulan saya ada meeting ya. Thank you ya, berkat Anda diskusi dengan baik. Cuman hindari terlalu sesumbar karena Anda sedang berdialog dengan penolong ajaran Yesus. Saya diutus untuk meluruskan ajaran Yesus yang kalian Lari bengkokkan. dulu Bang Zuma, berikan saya kesempatan untuk menjawab gitulah. Ya udah silakan. Anda silakan. Saya masih ada waktu kurang lebih 30 menit. Oke. Sekarang kalau Anda mengakui, betulkah Yesus dan wanita itu sepakat kalau non-Yahudi Yesus sebut sebagai anjing pemakan sampah? Betul atau tidak? Anda hentikan aja diskusi ini. Enggak. Saya di situ. Poin saya di situ. Kristen ini bukan ajaran Yesus. Kristen adalah anjing yang makan sampah dari meja Bani Israel. Udah, narasikan aja dulu. Udah. Nggak perlu. Nggak perlu lagi. Nah, inilah dia. Ketika Apa itu? dikatakan domba, langsung berpikir domba. Ketika dikatakan anjing di situ kan langsung gimana gitu. Itu kan hanya sebuah perumpamaan. Iya, Anda diperumpamakan Yesus sebagai domba atau sebagai anjing? Saya diperumpamakan sebagai anjing. Kalau muridnya, Umpama di situ, enak. kalau Yesus mengumpamakan muridnya sebagai apa? Domba Si atau Zuma anjing? ini, dengar dulu Zuma, kamu itu kalau Anda berbicara saya tidak pernah potong, tapi ketika Enggak perlu lagi, enggak perlu lagi panjang lebar. Kelas Anda sudah ketahuan kelas Anda. Anda ketakutan di situ. Oh. Anda nampak di situ ketakutan. Sekarang saya tanya sama Anda. Sekarang saya tanya, Yesus mengumpamakan muridnya anjing atau domba? Enggak, kalau mau berdiskusi sehat. Saya ulang lagi. Yesus mengumpamakan muridnya sebagai anjing atau sebagai domba? Kalau berbicara, bagi-bagi dulu, nanti saya akan jawab. Saya sudah kasih ke Anda bagian. Yesus mengumpamakan muridnya sebagai anjing atau domba? Ya udah ya. Berarti giliran saya ya, jangan dipotong ya. Janji ya. Jangan nakal kamu, nanti kepotong-potong pula kan. Lebay lagi, lebay cucok. Dah jawab. Iya saya jawab, tapi jangan dipotong-potong. Iya. Yesus saya memberikan bahwa dia mengumpamakan domba dan dia mengumpamakan anjing. Kenapa? Emang manusia ini apakah benar-benar domba? Pertanyaan saya, Yesus mengumpamakan muridnya, jangan kemana-mana. Tidak kondusif, jangan gentar imanmu ketika kita menjabarkan, jangan gentar imanmu. Itu namanya diskusi Pertanyaan saya, Yesus mengumpamakan. Makanya ketika saya menjawab, Yesus mengumpama. Saya sudah menyebutkan kata umpama loh, mengibaratkan, mengkiaskan, menggambarkan. Nggak usah kau terangkan lagi. Saya udah jelaskan itu. Dia hanya menggambarkan, mengkiaskan. Oke? Itu hanya majas. Sekarang saya tanya, Yesus menggambarkan muridnya sebagai anjing atau sebagai domba? Jawabanmu? Lanjut aja dulu, saya malas nanti dipotong-potong. Iya, karena kamu tidak menjawab. Loh, saya menjawab, kamu potong-potong.
Saya bertanya, Yesus mengumpamakan. Anda ketika saya sudah menjelaskan mengumpamakan, Anda jelaskan lagi. Yesus tidak menganggap domba dan anjing itu adalah bahasa yang... Saya sudah menjelaskan loh. Yesus mengkiaskan pengikutnya dengan sebutan guguk atau sebutan anjing. Anda kan sudah mengakui Anda adalah anjing. Sudah, sekarang muridnya. Apakah Yesus mengibaratkan muridnya guguk atau mengibaratkan muridnya domba? Silakan saudaraku anjing. Saudaraku Berkat, Anda jawab. Silakan. Anda siapa rupanya? Anda siapa? Anda siapa rupanya? Kalau kita berdiskusi, pasti ada aturan. Bukan siapa saya dan siapa kamu. Aturannya menjawab pertanyaan sesuai dengan pertanyaan. Jangan saya bertanya tentang harga telur, Anda jelaskan tentang sendal. Jangan Anda berkata, Anda siapa rupanya. Ini kan diskusi. Kalau berdiskusi harus ada aturannya. Aturannya apa kalau ditanya? Aturannya ya kita jawab. Dan ketika saya jawab, Anda kembali memotong. Jawabannya harus sesuai di pertanyaan atau tidak? Ya harus sesuai. Emang saya nggak sesuai? Pertanyaan saya ulang. Yesus mengumpamakan muridnya sebagai anjing atau domba? Jawab. Udah. Itu kan pura-pura. Udah. Nanti saya menjawab, kamu potong. Kan saya sudah bilang jawab. Jawab. Ketika saya menjawab, Anda langsung potong. Ketika jawab. Anda saya kasih kamu waktu berbicara 3 bulan. Silakan. Oke, berikan saya waktu untuk menjawab atau gimana? Saya tidak akan berbicara kalau saya dipotong-potong. Saya menjawab dipotong lagi sama komandan kalian. Yang sifatnya enggak sesuai kebenaran. Coba ulang pertanyaan saya. Kalau saya jawab berarti diam. Tadi Anda berbicara saya diam. Iya, saya akan diam. Ulang pertanyaan saya. Apakah Yesus mengumpamakan muridnya dengan sebutan guguk atau domba? Jawab, saya diam. 1, 2, 3. Klik. Oke, diam. Nah, Yesus saya tadi mengatakan, bahkan si Zuma sendiri mengkiaskan bahwa itu cuma kiasan. Ya. Ada yang perlu kita tekan di situ bahwa itu cuma kiasan. Yang artinya ketika Yesus berbicara kepada muridnya, dia mengatakan domba, itu kiasan. Kenapa dia mengatakan muridnya itu adalah domba? Karena murid-muridnya itu akan diambil dan dibunuh oleh orang-orang yang tidak percaya. Makanya dia berkata, Yesus berkata apa kepada murid-muridnya, kepada Rasul Petrus dan kepada murid-muridnya yang lain? Dia berkata begini, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Kenapa Yesus berbicara seperti itu kepada murid-murid Yesus? Karena memang, coba dilihat di dalam sejarah, tidak ada seorang pun daripada murid-murid Yesus itu yang tidak dihukum, yang tidak dilempar pakai batu, yang tidak dirajam. Semua murid-murid Yesus itu dibuat seperti itu. Makanya Yesus katakan, dia memberikan perumpamaan bahwa engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Yang artinya apa? Bukan berarti mereka itu adalah domba. Tidak seperti itu. Itu adalah hanya kiasan semata. Nah, ketika tadi Bang Zuma menyampaikan tentang anjing itu juga kiasan. Karena kenapa? Memang orang yang di luar daripada Petrus itu, mulai dari sekarang itu ada yang namanya mengkiaskan seperti anjing. Coba lihat ketika perang salib. Ya, ketika perang salib, orang Kristen itu diam. Orang Kristen itu tidak diam. Ketika ada jemaah yang pergi berziarah di Yerusalem, maka terjadilah perang pertama. Kenapa ada terjadi perang salib pertama? Itu karena ada orang-orang yang diganggu pergi beribadah. Yang artinya kiasannya seperti ini. Anjing ini masih mau dibiarkan orang ini ngomong celoteh kayak nenek-nenek. Anjing ketika engkau pukul. Udah. Saudara Berkat belajar dulu. Anda adalah seguguk. Belajar dulu. Belajar ya bro. Anda sengaja memframingkan sesuatu gitu ya. Anda belajar dulu. Anda sudah mengakui Anda anjing.
Anda sudah mengakui Anda anjing. Murid Yesus domba. Udah selesai. Anjing, domba beda. Domba Bani Israel. Yeremia 50 nomor 17. Yang disebut domba Bani Yakub. Anda Bani apa? Anda bukan domba. Anda anjing sesuai dengan pengakuan Anda. Jadi sudahlah ya. Anda sudah mewakili Dosma. Dosma itu karena dia Kristen berarti dia juga seekor guguk. Sama seperti Anda. Maaf ya bang. Matius 15 nomor 24. Aku Yesus hanya diutus kepada domba. Tidak pernah diutus kepada guguk. Maaf ya, Kristen tidak punya kelas di tempat pengajaran Yesus. Yesus guru, tak ada muridnya pemakan anjing, tak ada muridnya pemakan babi, tak ada muridnya sekolah minggu, tak ada murid yang mempertuhankan manusia. Jadi Anda dengan Yesus beda kelas. Anda adalah anjing serigala yang nyamar domba. Maaf ya kawan, bro. Anda belajar lagi ya. Kalau perlu panggil orang yang hebat di Kristen itu. Jangan lari kamu. Ketika Anda mau framing seperti itu, apakah juga Muhammad domba, bro? Di mana dalilnya? No, saya pun bertanya, apakah juga Muhammad domba? Kalian kan berbicara gini ya. Kalian kan berbicara. Ini si anjing ini sudah mulai mau menghina ini si anjing. Datanya. Si anjing ini sudah mulai mau menghina ini si binatang ini sudah mau menghina. Udah mulai ini. Udah mulai kelihatan aslinya. Sudah. Kenapa kau bertanya bahwa apakah Nabi Muhammad itu domba? Kau sudah mengaku anjing, kamu aja sendiri. Jangan kau bawa nabiku. Nabiku manusia suci, manusia mulia di antara seluruh manusia yang ada di atas muka bumi. Paham kau? Sedangkan Tuhan yang kau katakan di dalam Yohanes 1 nomor 29 yang kau sebut Tuhan itu ternyata anak domba. Ngeri aku. Ngeri menuhankan anak domba. Ngeri kan. Oke sahabat-sahabat Linda Christian, saya pamit dulu. Seperti biasa saya harus cari sebongkah berlian untuk supaya melanjutkan pembangunan gereja kita. Saya kira abangku sangat menghibur. Ya Masya Allah. Saya kira begitu ya Dinda ya. Saya harus turun, saya harus ada pekerjaan nih. Udah 3 pekan saya tidak berkunjung ke kampus saya. Saya harus menjenguk anak saya di sana. Bagaimana nasib mereka, keadaan mereka, apakah mereka masih happy seperti biasa atau mereka dalam keadaan sukacita dikarenakan gurunya dilaporkan sama Dosma. Oke Dinda, semuanya teman-teman, abangku dan adik-adik sekalian semua yang ada di sini, yang ada di YouTube, yang ada di Bang Suma dan juga yang ada di Kristen dan semua channel-channel yang berafiliasi dengan Zulkifli Bas. Mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Saya hanyalah seorang penginjil biasa yang membuat segala sesuatunya luar biasa. Oke? Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya pamit ya. Ya, sehat-sehat ya Bang. Baik. Terima kasih ilmunya tadi tuh. Keren banget. Masya Allah ya, luar biasa, keren banget. Aduh. Makasih host. Iya, Tiara gimana? Sudah kesampaian mimpinya? Belum kesampaian tapi belum ini. Belum apa? Belum. Belum puas. Izin tolong bantu di follow ya teman-teman ya. Oh iya, boleh di follow ya. Iya, udah di follow deh udah. Yang lain sudah innalillah. Aduh, sudah ini ya akun yang lainnya ya Bang Fandi. Kita sapa dulu ya Pak Ustadz Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya para pejuang Islam. Rapatkan barisan semuanya ya teman-teman. Iya. Insyaallah. Tapi jujur ya, tadi tuh di akhir-akhir tuh ini goyang banget rumah tuh, pegangan kuat kita tuh. Di saat masuk ultimatum dari gurunda kita tuh. Wah. Aku pegangan kuat Ustaz tadi tuh. Untung kuat. Pernyataan bahwa guguk itu penting banget buat kita semua ya teman-teman. Di situ. Pernyataannya sudah terbukti ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allahu Akbar, mengaku sendiri.
Allah tadi ya, ternyata mereka mengakui diri sendiri ya. Iya. Dia sendiri mengaku anjing. Domba berarti mereka nyamar domba ya. Iya, mereka kan jadi tidak mau menyambung dari teks ya, maka Bang Zuma ada tahu di situ. Makanya pasti pancing, terdiam dia langsung. Ya, nggak mau jawab. Iya, benar katanya. Sudah. Nyesal dia. Oke, gitu aja mungkin aku izin turun, udah di follow. Ustadz Arif dibesarin, Ustadz Arif. Teman-teman, Masya Allah, terima kasih banyak ya teman-teman ya. Yang di atas, di bawah aku izin pamit karena 3 akun sudah tumbang. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. 01. Semoga bangkit lagi. Semoga bangkit secepatnya, Bang Fandi. Ya, harus banyak memang akun karena mereka ini kayak gitu caranya yang bisa mereka lakukan. Nggak bisa lagi dialog, tumbang Kalau semua. udah mentok ya gitu. Ya udah selesai ya. Jadi senang kalian seperti Zuma itu begitu? Kenapa lagi kau lagi? Baling-baling kapal kau. Bremeng, kan kepanasan lah Bremeng. Aduh, Bremeng. Jangan sampai aku panggil Rocky loh. Doang. Ngaku sendiri loh, ngaku sendiri dia. Iya. Jangan ngeyel lah. Nanti dipanggil Jadi Rocky senang Gersang, kalian seperti itu gitu? selesai kamu. Itu Kristen kan nggak ikut ajaran Yesus. Siapa bilang Kristen ikut Yesus? Nggak ada. Framing, nggak ikut Yesus kan kalian? Jadi senang kalian begitu ya, si Zuma begitu ya? Senang kalian? Ya senang lah. Oh, pantas. Ternyata senang kalian Senang ya. tuh. Diskusi itu ada edukasi. Temannya sendiri tadi ngaku loh, gugup. Edukasi ternyata begitu ya. Edukasi begitu ya. Begitu apanya? Framing jangan diperpanjang lah framing. Itu sudah selesai. Iya, Sudah maksud saya keluarkan begini. Tadi aku Kesimpulannya, udah- konklusinya tadi itu bahwa ada domba, ada guguk. Nah, framing termasuk yang mana kan itu? Sudah selesai kan? Iya, kalau saya balikin sama kalian, jangan kalian goncang ya. Contoh saya bilang begini, kalau Muhammad adalah kekasih Allah, berarti Allah bercium. Woi, apa mau menghujat lagi nih? Turun aja kau. Dihantam. Menghujat lagi. Ketemu sampah dia. Menghujat lagi saja. Panas dia. Gugup panas. Iya teman-teman, boleh ya di follow yang di atas ini ya. Hostnya Ustadz Arif, Fandi, Jetnem, Tiara, Denny itu boleh di follow. Denny siapa? Mana aja lu? Nggak pernah kelihatan. Sibuk kerja. Lagi diburu tentara Romawi ya Ki. Jadi nggak. Host, panggil dulu Rocky Gersang, host. Oh, tadi izin Rocky Gersang lagi sakit tenggorokan teman-teman. Itu. Tahu. Biasanya kan di mana ada Bang Zuma ada Rocky Tahu dari Gersang. mana? Biasanya Tadi- kalau ada Bang Zuma langsung naik gitu si Rocky. Iya, tadi udah diundang Rocky Gersangnya. Cuma dia terus? bilang lagi sakit tenggorokan, lagi radang tenggorokan. Kok tahu? Kita tadi langsung ke manajemen Ayo tadi tuh. panggil. Aku turun ya, makasih banyak semua. Masya Allah, Bang Zuma tadi luar Sehat biasa. selalu Bang Fandi. Tepuk tangan dulu, untuk Bang Zuma tadi. Siap. Keren, serius keren. Ya udah Keren, teman-teman ya, Ustadz Arif aku izin turun semua ya. Semuanya assalamualaikum Bang Fandi, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Host, kok bisa ya? Bisa Baru tadi pagi janji mau ini, langsung tercapai. Waduh, hebat berarti kan- bener nih hostnya. Nubuatanku benar kan? Iya, aduh, salut ini deh, hormat. Dari sekian 6 bulan ini berusaha untuk ini. Itu namanya lelaki itu. Detik itu juga ditepati janjinya. Betul. Salut. Enggak salah ini se-follow ini. Ya, ini ada dari Kristen Ayu Dewi, boleh ditanya Tiara atau Kan itu kayaknya bukan. Ya, Oten. Bukan. No, Dewi Islam. Oten murni Ustaz, Iya. Ayu Dewi kan? Iya, dia Oten murni itu. Yang dari Bali, dari Bali kah?
Iya. Dia dari Bali itu. Islam dia. Halo Dek Ayu. Kayu, halo, apa kabar? Assalamualaikum. Katolik ya? Oh, dia Katolik. Ini di bawah bilang Katolik asli dia. Katolik murni Dewi ini. Boleh disapa dulu? Dek Ayu. Dek Ayu Bali kan? Dek Ayu monitor. Perasaan dia Islam. Iya. Beliau akun asli. Oh, apa? Oh, karismatik. Bawah ini karismatik dia. Oh, Ayu Dewi ini karismatik. Bukan Islam. Waduh, Bang Hos. Baru mau Islam dia. Makanya jangan ganti nama, host. Nggak tahu. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opung. Seru ya. Keren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang di bawah. Iya, gimana tanggapannya Bang Opung? Apakah ada ilmu pembelajaran atau hanya penyesalan saat melihat tadi tuh? Penyesalan. Sepertinya penyesalan terbesar terhadap Oten lah. Iya, karena aku membayangkan posisiku di Mutan tadi itu. Itu saat Bang Zuma mengatakan anjang, itu seperti menusuk itu. Seperti ada 10 tombak menusuk dengan ribuan peluru itu rasanya itu, seriusan. Kena ginjal. Terlebih lagi yang mengatakan itu adalah sosok yang dituhankan mereka. Itu menusuk itu. Ngeri. Aku nangis darah itu tadi kok jadi dia tuh. Filosofinya Rocky Gerung muncul ini. Wah, nggak ada. Siapa? Rocky Gerung siapa sih? Mulai kelihatan ini mulai. Dia lagi sakit tadi tuh katanya. Biasanya kalau ada Bang Suma duluan dia ini. Nggak seru, nggak ada dia. Ini Denny apa? Denny, halo Denny, selamat siang. Berhala ya naik. Denny dibuka dulu mute-nya. Oh ya, udah terbang dia ya, melayang-layang. Ini Dek Ayu. Nggak mendengar ya? Ya, Desah, halo Desah. Assalamualaikum ya Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati. Enggak, aku cuma pengen nyapa ya Arif. Iya, kan tadi pagi udah. Tadi siapa? Udah tadi pagi kan. Kan belum terang. Ini udah terang. Udah waktu. Tadi pagi udah. Nah sekarang mau nyapa Ustaz Arif. Sehat-sehat ya Ustaz Arif. Yai Arif. Udah selesai. Kalau yang mau loncat dari Monas, aku dekat 10 menit dari Monas. Mana yang mau loncat? Nunggu di sana, Mbak. Nanti sayang batu lantainya tuh jadi retak nanti, jadi rugi nanti kesini banyak. Lagi diburu dia, Mbak. Lagi diburu tentara Romawi dia. Beneran aku 10 menit ke Monas. Udah kena tombak dia. Ayo aku tungguin jam berapa gitu. Live jam berapa gitu lah, nanti aku live. Kesumbar mau lompat dari Monas. Mau yang di emasnya atau yang di ininya, manggoknya? Di bawah ngikut si Edis dia itu, ngikut si Edis. Lompat-lompat dari Monas. Di bawahnya mau lewat jendela dia. Peliharaan si Edis itu. Ya ada 3 pilihan itu, 2 pilihan. 3 pilihan, yang di rumputnya, atau yang di mangkoknya, atau yang di emasnya itu yang paling tinggi.
Tapi yang di bawah nih kenapa ya banyak yang kepanasannya? Bingung saya. Padahal Masih, yang disampaikan masih itu- panas dia. Bukan. Padahal yang menyampaikan itu adalah Tuhan mereka. Kok malah ini yang diiniin? Padahal Bang Zuma hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Tuhan mereka. Betul. Bahwasana anjing kata tadi itu kan. Itu tertulis itu di Bible. Ya kan aku udah ada. Dia kan mengaku tadi. Apa lagi? Kok mau marah, marah sama Tuhannya, jangan marah sama yang Bukan menyampaikan. penghinaan gitu. Ya nggak Black? Nah sekarang balik Gimana Black? marah lah, Rasulullah kan tidak seperti itu gitu. Maksudnya aku Black? Tiara pindah ke Jakarta, jadi nanti gampang kalau ketemu Juma beneran. Kenapa? Black? Pindah ke Jakarta nanti jadi sering ketemu Bang Juma. Saya kan di Makassar sama-sama Bang Suma tapi susah ketemu. Black? Nah itu dia. Aku yang nggak di Makassar aja udah Jumpa berkali-kali. Yang jauh ketemu berkali-kali, aku yang dekat nggak pernah. Ini pun baru kali ini sempat menyapa. Nantilah. Black. Bicara. Nantilah kalau Dibuka mionya Black. Black. Turun dulu. Black dibuka mionya Black. Waduh, ini malah ngerepot nanti. Sehat-sehat Iya, turunkan aja itu host, jangan sampai ngerepot semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Aku hati-hati. Iya, Black nangis dia rupanya. Masih kerasa ya? Yang ngatain bukan Bang Zuma, yang ngatain itu Tuhan sendiri. Dia cuma menyampaikan. Tadi yang hanya bisa ngelamun di pojokan. Yang tadi yang mau lompat itu dia masih nangis kali ya? Ya Pak Priyatna. Selamat siang, sore, Datna. Tadi jam berapa Bang Suma di sini ya, host? Nggak lama deh. Oh, nggak lama pas Mbak Tiara ini. Langsung. Satset lah pokoknya. Kok bisa ya? Ini Masih kepikiran. permintaan di multi ketika dinaikkan jadi berhala. Ini Priyatna, selamat siang. Dibuka mute-nya. Turunkan aja kalau ini. Jangan sampai ngerepot. Priyatna. Waduh. Jangan sampai ngerepot lah, ini akun besar saya ini. buat buka komal ini. Sama Ustaz. Aduh. Tapi ya Masya Allah tadi itu memang gimana ya, hujatan dibalas dengan data gitu. Enggak, ujung-ujungnya teman-teman aja karena udah kementok. Tapi itu epic banget tadi memang. Ada yang rekam nggak tadi tuh? Boleh jadi video tuh. Itu epic momen banget tadi tuh. Enggak ada yang rekam ya? Aku sih nggak pakai handset. Ada ya, Aku nggak ada suara. Coba yang nonton ya yang Aku sempat ngerekam. sempat. Ada rekaman. Ada dong. Christian ya yang bikin VT-VT-nya, Christian. Bukan. Yang Lama pengakuan banget tadi aku- itu, pengakuannya dia mengaku gugup itu. Iya, maksudnya pas nge-replay itu lama banget nanti. Maksudnya gini, yang biasa sering nonton Bang Zuma. Oh, tadi di YouTube ya, kan tadi live ya. Di YouTube. Buat di YouTube aja, di YouTube-nya Bang buat Zuma. TV tuh. Di akhir-akhir ini ya, di akhir-akhir durasinya itu kan. Di akhir-akhir itu. Terus zoom. Terus kemudian di rekam layar itu lah. Iya, karena aku nggak tahu ya, mungkin kalau aku kurasa first impression gitu. Itu pertama kalinya ultimatumnya sepedas itu dari Bang Zuma tuh. Itu kalau diilustrasikan bagaikan 10 tombak ditambah dengan ribuan peluru, ditambah dengan apa lagi ya bahasanya itu. Tertusuk-tusuk gitu. Jantung, leher, kepala Keren itu. banget tadi itu. Tercabik-cabik gitu. Sampai dia ini melongo.
grafiknya yang bersangkutan loh yang bawa datanya sebelumnya itu yang Markus 7 itu. Iya. Jadi nggak ada hujatan. Bang Juma hanya melanjutkan itu, baca selanjutnya itu kan. Dosma pun udah nggak selera makan lagi dia itu. Kalau Dosma tahu ini, dengar ini ya, nggak bisa tidur dia. Nggak selera makan lagi dia itu, Dosma itu. Apalagi disebut namanya. Kamu dengan Dosma. Tiap hari hanya VT-nya itu joget-joget untuk menutupi kepanikannya sebenarnya Enggak, itu. dia Kan? ini, Stas dia menutupi ini kepanikannya. Loh iya, secara psikologis kan memang begitu kan. Pura-pura bahagia lah istilahnya. Ah, betul. Menghibur diri lah. Menghibur diri, Pura-pura menghibur bahagia, diri. menghibur diri. Mau ini ketahuan aku ini masih bahagia loh. Padahal dalam hati tidak bisa. Di Mion bang. Ngungsi awak. Di Mion bang, kalau naik itu di Mion. Arisan ngungsi awak. Mute. Jadi saya nggak naik